Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa harus jual ekspor? Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ingin ya, kalau dapat dikatakan mendapatkan penghasilan dolar. Nah, karena dolar ini kan tidak berdampak pada inflasi dalam negeri. Jadi mungkin kalau dolarnya naik, praktisi ekspor ini yang dapat untungnya duluan daripada yang kita jualan di lokal karena kita apa namanya beracuan pada dolar. Nah, setelah itu potensi pasar yang tak terbatas hanya satu negara. Kita bisa mengeksplor pasar ini untuk masalah produk dan barang kita ke berbagai negara tidak hanya pada fokus pasar domestik. Karena target kita, konsumen kita bisa mencapai seluruh dunia bahkan sampai negara-negara yang jarang kita dengar di benua Amerika, terus Asia, kemudian Afrika, Eropa, Australia, dan sebagainya. Karena itu segmen pasar yang beragam mengelompokkan konsumen yang berdasarkan karakteristik mungkin seperti usia, lokasi, kebutuhan perilaku dan gaya hidup. Hal ini memudahkan produk bisa dipasarkan secara fokus dan efisien. Jadi kita di sini kenapa kok jualan ekspor tadi bisa dijelaskan hasilnya dolar. Kita tidak terikat seperti apa namanya inflasi dan sebagainya. Kemudian mungkin ada aturan-aturan di luar negeri seperti pajak dan lainnya yang baru seperti diupdate dengan Donald Trump kemarin di Amerika. Nanti akan saya jelaskan bisa bisa ada pertanyaan juga. Kemudian potensi pasar yang tak terbatas. Kita bisa menjual pasar kita ke banyak negara. Saya sendiri sudah mencapai ke 46 negara. Itu termasuk negara-negara yang rawan konflik seperti Israel. Kemudian dulu kalau bisa Rusia bisa dulu, tapi sekarang sudah tertutup Rusia. Nah, kemudian untuk saat ini segmen pasar kita itu bisa kita setting beragam. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat di sini. Ada contoh-contoh produk saya yang saya jual. Ini ada yang ke Swiss, ada yang ke Meksiko, Turki, kemudian ada yang dibuat pajangan dengan apa namanya dengan apa nama ini seperti ada serangga-serangga yang di resin ini dijajar berdampingan, terus dibuat foto dengan sepedanya. Nah, kurang lebih seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin untuk selanjutnya saya akan jelaskan lebih lanjut. Next. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu masih bingung apa yang perlu disiapkan untuk memulai penjual ekspor. Untuk langkah awal dari saya, untuk saran saya, untuk membuat katalog toko bapak-bapak, ibu-ibu, seperti Facebook halaman, Instagram, kemudian baru menentukan marketplace yang dipakai seperti Etsy. Nah, saya tekankan di awal, Etsy, walaupun kita sudah bisa membuka toko Etsy, tapi bapak-bapak, ibu-ibu mungkin yang masih bingung, kenapa kok kadang ada yang sudah buka beberapa minggu, beberapa bulan, bahkan tidak ada penjualan, kok kenapa masih bingung? Mungkin bisa nanti dilengkapi dengan membuat halaman di Facebook, di Instagram. Gunanya untuk apa? Untuk menambah apa namanya leads jangkauan, nantinya bisa digunakan untuk check out di Etsy atau melihat postingan-postingan kita, nantinya bisa lakukan transaksi kita di Etsy juga. Kemudian setelah itu kita bisa menentukan target negara. Nah, setelah kita menentukan target negara ini, beberapa negara yang memang harus kita cocokkan dengan produk kita nantinya. Nah, untuk membuat konten itu pun juga sama, kita harus sesuaikan dengan negara. Kemudian riset harga jual, menentukan sistem pembayaran, dan menentukan ekspedisi pengiriman serta regulasi. Ini akan saya jelaskan di tahap setelah ini. Ini ada seperti gambaran saya, ini produk saya di Instagram saya. Barangkali Bapak Ibu mau follow silakan, nggak apa-apa. Terus ada contoh-contoh postingan saya di feeds di Instagram, ada tim, ada testimoni, dan juga ada foto produk. Kurang lebih seperti ini mungkin Bapak Ibu bisa meniru atau membuat jadikan sebuah inspirasi untuk membuat akun Instagram lebih baik dan sebagainya. Nah, next saya jelaskan lebih lanjut mengenai jualan ekspor selanjutnya. Next. Oke. Nah, membuat katalog toko dan menentukan marketplace yang dipakai. Membuat katalog ini tujuannya untuk apa, Bapak Ibu-Ibu? Untuk kita memamerkan produk yang kita jual di setiap platform seperti Facebook dan Instagram. Nah, ini gunanya untuk mengenalkan cerita atau background toko milik kita agar lebih meyakinkan customer nantinya. Nah, untuk itu nanti setelah customer yakin, mungkin customer nanti bisa melanjutkan setelah lihat-lihat katalog kita, akan melakukan langkah selanjutnya, kita akan menentukan marketplace seperti Etsy itu fungsinya juga akan apa namanya memberi rasa aman dan percaya customer dalam membeli dikarenakan ada pihak ketiga.
Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu gambarnya gini. Mungkin kalau ada jualan di Facebook, bapak-bapak mungkin kalau mau pesan kan nggak mungkin, masih ragu ini bakal check out langsung apa penipuan. Nah, fungsi Etsy di sini bisa dijadikan sebagai tracker. Kalau di Indonesia kita pakai toko oranye atau toko hijau, bisa check out langsung. Nah, itu gunanya untuk pihak ketiga. Jadi Etsy itu bisa beberapa fungsi juga, selain buat postingan kita nantinya, bisa juga buat apa namanya rekening bersama tadi, toko online gitu. Nah, kurang lebih seperti Bapak Ibu. Next, setelah itu kita harus jangan lupa menentukan target negara. Nah, sebelum kita menentukan target negara, kita harus dulu apa namanya mengenali produk yang kita miliki. Mungkin ada Bapak Ibu produknya di sini bermacam-macam mungkin. Seperti mungkin ada yang apa namanya kain-kain ataupun seperti contoh gini, kayak saya ada teman juga yang jualan seperti kopiah atau peci. Ini cocoknya dijual di negara mana? Nah, saya sarankan kalau peci seperti itu biasanya di negara Muslim, Muslim yang besar. Contoh di Arab, kemudian di Uni Emirat Arab, di Dubai, di Qatar. Nah, kita harus riset negara mana saja yang cocok itu kan kita harus berdasarkan budayanya. Kalau di Eropa mungkin cocoknya bukan peci, bisa juga seperti apa namanya apa shawl, terus kemudian tas rajut dan sebagainya. Karena musim di sana itu musim yang 5 musim, ada saljunya juga, jadi lebih cocok seperti itu. Kemudian untuk setelah kita meriset negara mana saja, kita harus analisis data penjualan. Nah, untuk penjualan terbesarnya, seperti tadi misal peci, misal terbesarnya itu apa namanya, seperti kayak peminat terbesar, kemungkinan di Arab, karena banyak sekali di sana yang orang-orang yang berangkat haji dan sebagainya, umroh dan sebagainya tiap bulannya. Jadi kita bisa mengecek analisis data penjualan itu di Google Trends dan sebagainya. Ada cara lain yang bapak-bapak ibu-ibu mungkin agak sedikit nakal dikit mungkin tapi juga nggak salah sih. Kita bisa cek kompetitor. Negara mana yang jadi sasaran utama kompetitor? Mungkin seperti, oh saya punya produk ini, peci tadi. Nah, kalau kompetitor saya jualannya apa namanya? Kebanyakan ke Arab. Jadi ya saya ikutin ke Arab. Tapi kemungkinan ada juga yang ke Dubai, ke apa namanya Uni Emirat Arab, ada juga yang ke Qatar dan sebagainya. Bisa Bapak Ibu sekalian cek nantinya untuk pertimbangan fokusnya ke negara mana. Nah, setelah itu langkah selanjutnya jangan lupa untuk membuat konten. Konten ini sangat penting gunanya karena kan kita keluar negeri kan kita nggak jualan offline ya bedanya kan. Kita di Indonesia kita pajang barang kita ikut pameran dan sebagainya. Customer pasti tahu dan pasti lihat langsung. Tapi kalau zaman sekarang kita kan jaraknya jauh ribuan kilometer. Nah, alat yang kita pakai ini otomatis kan konten untuk mengenalkan produk kita. Konten ini nantinya ada di Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, ataupun website nanti bisa apa namanya sebagai gambaran. Mungkin kita menyesuaikan negara juga bisa, atau paling formal bahasa Inggris. Contoh sendiri saya dulu pakai alat konten sendiri, saya ke Hong Kong misal. Saya agak adaptasi dengan bahasa sana. Jadi saya lebih tekankan ke bahasa Mandarin ataupun bahasa yang mereka pakai sehari-hari. Jadi mungkin kalau ke Arab ataupun ke Eropa beda. Ke Arab kita pakai bahasa Arab agar mudah dimengerti bagi customer kita nantinya. Dan ini bisa mengandalkan juga Google Translate ataupun bisa pakai jasa penerjemah untuk menentukan konten kita nantinya, pakai bahasa ataupun sekedar subtitle nggak masalah. Nah, ada referensi mungkin seperti video pendek yang harus dijelaskan seperti proses pembuatan, gambar, foto, video informatif, video tutorial, review, ataupun seperti artikel dan sebagainya. Nah, next untuk selanjutnya, kita jangan lupa setelah mengetahui pasar kita di negara mana, kita harus tentukan riset harga jual juga. Untuk mengetahui harga yang akan kita pasarkan itu terbilang tinggi, standar, atau terlalu murah. Karena jika kita terlalu murah, kita ini yang rugi sendiri. Misal karena kita di Indonesia, misal kita jual harganya di Indonesia 50.000. Ke luar negeri harusnya kan bisa kita optimalkan sampai 10 kali lipat jadi 500.000. Kita jualnya cuma 100.000. Nah, kita harus riset itu dulu Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Mungkin tadi bisa cek di harga pesaing ataupun kita juga bisa implementasikan kita bisa cek juga biaya hidup di sana. UMR-nya sana itu berapa.
Dan untuk membeli produk kita seharga, mungkin seharga ini tuh perbandingannya dengan makanan dan apa, dan mungkin kita bisa perbandingkan agar lebih logis. Dan jangan juga apa namanya kita memargin apa lebih ke atas, mengupkan terlalu tinggi karena potensinya akan sulit terjual nantinya overpricing. Nah, untuk setelahnya jika harga jual sudah kita tentukan, nah selanjutnya mungkin kita bisa menentukan sistem pembayaran Bapak-bapak Ibu-ibu. Untuk melakukan bayaran, tadi kan kalau kita pakai Etsy pasti langsung masuk ke Etsy. Ini saya jelaskan. Ini strategi misal kita untuk mengoptimalkan Etsy, barangkali bapak-bapak, ibu-ibu lewat Facebook, Instagram dan sebagainya, orang mau check out langsung. Nah, bisa memakai PayPal, Wise, bahkan via transfer bank. Biasanya untuk transfer bank ini memakai jasa internasional bank atau IBAN. Jadi apa namanya? Lebih cepat dan lebih efisien, tapi tanpa memakai pihak ketiga. Ya, ini yang diuntungkan itu kita sebagai sebagai apa namanya seller, tapi buyer pastinya harus apa namanya yakin dulu agar bisa check out seperti ini. Kalaupun mereka nggak belum yakin, kita bisa arahkan ke Etsy ataupun Rekber dan sebagainya. Nah, gunanya tadi konten untuk meyakinkan seperti ini Bapak-bapak Ibu-ibu. Next. Nah, untuk itu setelah melakukan pembayaran, pastinya kita harus mengatur untuk pengiriman, ekspedisi. Barang-barang yang kita jual ini sangat berbeda atau bermacam-macam, Bapak. Jadi kayak produk saya dan produk bapak ibu pasti berbeda. Ada yang makanan, ada yang tanaman, ada yang kerajinan, ada yang macam-macam lah. Ada yang mungkin perlu izin yang lebih banyak ataupun yang tidak tidak perlu regulasi apa namanya perizinan seperti makanan kan harus ada halal ataupun harus ada izin konsumsi. Terus tanaman juga harus ada fumigasi dan sebagainya. Nah, yang paling fleksibel ini seperti kerajinan tadi izinnya tidak terlalu ribet seperti yang saya alami saat ini. Nah, untuk menentukan ekspedisi, pengiriman logistik atau kurir yang akan mengirimkan produk, kita harus tujuannya kan barang sampai cepat, aman, dan tepat waktu. Nah, saya di sini akan apa namanya, merekomendasikan beberapa, mungkin yang umum saja, seperti POS, Kurasi, DND. Nah, itu yang saya pakai sekarang, itu untuk ekspor skala satuan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi, mungkin beratnya di kisaran setengah kilo bisa, bahkan 200 gram pun bisa, sampai kisaran 5 sampai 10 kilo itu masih wajar untuk memakai jasa pengiriman seperti ini. Nah, regulasi pengiriman ini yang kita harus koordinasikan. Nah, kita harus koordinasi dengan apa namanya penyedia layanan tadi seperti pos. Nah, tujuannya tuh apa? Untuk memastikan bahwa barang yang kirim aman, legal, dan sesuai prosedur. Jadi kita tidak mungkin kan mengirim barang tanpa tahu aturan di negara tersebut. Seperti saat ini, kita kalau mungkin kan aturan baru Donald Trump ini ke Amerika, sekarang pajaknya naik jadi 19% dari sebelumnya yang masih di bawah 10%. Padahal sebelumnya di bulan kemarin ada wacana 32%, tapi setelah ada nego, dealnya 19%. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi buyer waktu membeli produk kita nantinya akan terkena pajak 19% dari harga total ataupun invoice kita nantinya. Kurang lebih seperti itu dan jangan lupa juga untuk tanya-tanya dengan pihak pengiriman aturan seperti apa yang izin-izinnya itu bisa koordinasi dengan pihak pengiriman langsung. Next. Nah, setelah tadi ada beberapa gambaran di luar Etsy, ini akan saya jelaskan mengenai Etsy. Nah, untuk Etsy sendiri itu perusahaan e-commerce dari Amerika yang berfokus pada penjualan barang-barang handmade atau vintage dan perlengkapan untuk membuatnya, dan perlengkapan kerajinan itu. Barang-barang ini termasuk dalam berbagai kategori, termasuk perhiasan, tas, pakaian, dekorasi, barang-barang keagamaan, furnitur, mainan, seni, serta perlengkapan dan peralatan kerajinan. Di sini ada seperti kain. Nah, ini harganya sangat lumayan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, untuk di sebelah kanan ini produk saya. Produk saya yang saya jual di Etsy. Mainan apa untuk miniatur sepeda. Kurang lebih seperti itu Etsy. Next, next. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengajari cara membuka toko Etsy ya Bapak Ibu-ibu. Nah, cara pembukanya ini seperti yang gampang. Ini ya seperti apa namanya? Gambarannya simpelnya saja. Nanti saya detailkan lagi. Satu mungkin langkahnya ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan. Bapak-bapak akan menjawab sesuai latar belakang masing-masing tergantung. Dan bisa di skip juga nggak masalah. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu harus memilih nama toko. Sesuaikan merek atau brand dan sebagainya tidak masalah.
Kemudian Etsy ini tiga, Etsy tidak mengharuskan penjual memiliki izin usaha untuk berjualan di Etsy. Jadi perorangan pun bisa, Bapak Ibu. Udah Bapak Ibu yang baru merintis usaha, baru berjualan pribadi, itu pasti sudah bisa jualan di Etsy. Selanjutnya nomor 4, memverifikasi identitas sebelum menyiapkan etalase toko. Sebelum kita posting, kita harus verifikasi untuk data diri dan sebagainya. Untuk nomor 5 ini, untuk verifikasi identitas, kita harus memberikan foto identitas resmi, seperti KTP dan sebagainya, kita harus foto. Nah, nomor 6, untuk menerima pembayaran di Etsy, Anda itu harus menghubungkan rekening bank ke toko Etsy. Misal bank bank kita pakai BCA, kita harus hubungkan ke Etsy. Itu gunanya apa? Untuk menerima pembayaran, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Jadi otomatis kalau transfer masuk, kita akan ditransfer ke akun bank kita. Nah, selain itu kita harus perlu menambahkan kartu debit atau visa visa debit. Nah, dan ataupun kalau bapak-bapak ibu punya kartu kredit juga nggak masalah, itu bisa digunakan untuk membayar tagihan dari Etsy. Nah, tagihan sendiri di awal nomor 7 ini biaya pendirian toko Etsy di Indonesia sekarang $15. Dibayarkan saat proses pendaftaran. Dan biaya ini bersifat satu kali dan tidak dapat dikembalikan. Jadi biaya pendaftarannya 15 USD. Kurang lebih seperti itu. Saya jelaskan lebih lanjut. Next, setelah mendaftar untuk berjualan di Etsy, mungkin langkah-langkah yang kita atau bapak-bapak ibu-ibu ambil untuk menyelesaikan pengaturan toko ya bersiap untuk menjual barang. Setelah melengkapi semua bagian toko, sudah siap untuk menambahkan produk ke toko Etsy. Nah, Etsy memiliki tiga jenis biaya utama. Satu, biaya apa namanya? Pencatatan, kemudian biaya transaksi, dan biaya pemrosesan bayaran. Biaya pencatatan ini biaya satu kali posting. Maaf, ini ada tipe 20 sen per iklan. Jadi kita posting biayanya 20 sen atau 3.000 rupiah kurang lebih. Untuk biayanya kita posting satu kali posting, kemudian posting lagi kita biaya 3.000 rupiah. Ini biayanya ditagihkan ketika ada penjualan Bapak Ibu-Ibu. Biaya transaksi, pemrosesan bayaran itu akan ditagihkan sebesar 6,5% dari total harga jual. Kemudian biaya pemrosesan 2,9% plus 30 sen per transaksi. Ini biaya akan dikenakan saat barang terjual. Nah, next. Setelah semua sudah dilakukan, Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah bisa untuk berjualan di Etsy. Nah, strategi pemasaran ini mungkin kunci untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk kesuksesan toko masing-masing. Untuk mengoptimalkan toko Etsy, Bapak-bapak, Ibu-ibu juga sangat perlu berkolaborasi dengan platform seperti Instagram dan Facebook. Bahkan Bapak-bapak Ibu-ibu bisa mempelajari mengenai Etsy Ads, Facebook Ads, atau Instagram Meta Ads lah kurang lebih seperti itu. Jadi selanjutnya mungkin Bapak-bapak Ibu-ibu akan saya arahkan untuk membuka toko. Nah, next. Nah, membuka toko Etsy. Ini gimana Mbak Zara, Baik, untuk sini membuka toko Etsy? ya sebentar. Saya mau cari relawan dulu. Ya, Di kayaknya ada yang dari konveksi ya, Pak. Siapa tadi? Sebentar. Pak Muhammad Ervando ya. Bapak bisa share screen nggak ya, Pak? Pakai laptop nggak ini? Halo, halo. belum bisa Mbak, ini di jalan. Oh, belum bisa. Lagi di jalan. Oke. Siapa di sini yang lagi udah buka laptop dan siap untuk membuka kelas? Maaf, membuka akun di Etsy. Coba siapa di sini? Karena harus bikinnya pakai laptop, lebih baiknya begitu Bapak Ibu ya. Karena kalau membuatnya pakai handphone, kalau POV-nya kita sebagai buyer enak kalau pakai laptop gitu ya, Mas Aji ya. Iya Mbak, Tapi kalau dari jadi seller, seller. kemudian seller yang harus nge-share apa namanya? Yang harus setting-setting itu tidak memungkinkan kalau kita setting tokonya Pakai HP. pakai apa namanya handphone. Oke, ini Bu Romasari ya, sudah siap ya. Ya, Oke, Bu selamat siang, Mbak. Romasari, Ibu produknya apa, Bu? Saya craft berupa tas Craft ya. Untuk dan persyaratan yang saya sudah, upcycle. oke. Persyaratan yang sudah saya sampaikan di kemarin lusa udah lengkap semua ya, Bu ya? Untuk Seperti kredit udah? foto, brand Scott, kartu kredit. Kalau pakai kartu kredit suami boleh nggak itu ya? Oh, boleh, nggak apa-apa. Asal jangan pakai kartu kredit saya, Bu. Eh, cuman Oke, nanti verifikasinya terpaksa harus ke handphone dia, itu yang ya, sedikit mungkin asal agak sudah izin ya, Bu ya. Nah, kita sih ya. istri-istri mah harus izin suami. Terus branch code udah tahu, Bu? Brand Scott sudah. Oke. Mantap.
Ibu Oke. silakan sambil siap-siap share screen dulu ke layar sambil saya minta Mas Aji untuk nyicil jawab ya Mas ya beberapa pertanyaan ya Siap, Mas ya. siap, siap. Silakan eh, Ah, Ibu Romasari boleh share screen ya. Tolong oke. atur boleh dibantu ibunya dikasih akses. Ini Mas ada Gimana ya pertanyaan. cara share screen? Eh, sebentar saya panggil anak saya nggak tahu. Kakak, Atau cara anaknya share disuruh ini sekalian Bu standby karena ini kan mau demo kan. Nah ini akan ya. banyak praktek. Jadi biar nanti. Bantu, bantu. Mm-mm. Oke, ini bisa di-mute dulu ya Bu ya. Kita mau coba menjawab pertanyaan dulu. Mas, cara Siap. menentukan negara tujuan gitu. Misalnya saya punya produk A. Nah, produk saya ini sebenarnya paling cocok di negara mana sih? Nah, itu cara risetnya Hmm. gimana? Silakan, Mas Aci. Untuk saat ini mungkin lebih gampang ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk mencari risetnya. Mungkin bisa bantuan AI juga. Kita tanya, Google kan udah banyak kita tanya. Produk untuk misal kerajinan, tas tadi, Bapak Ibu tadi. Kebanyakan aku di negara mana? Bisa diarahkan untuk craft. Mungkin bisa ketemu di sana. Dan kita bisa detailkan lagi, apa namanya, berdasarkan data, penjualan terbesar tas itu seperti apa di sana, tas yang tenun atau apa, atau detailkan lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita bisa Oke, riset selain data dari ya. tadi AI, satu, kita bisa cek juga kayak apa namanya di Instagram, kita cari Mm-mm. branding itu yang mirip seperti kita, Mm-mm. pesaing pasar. Mm-mm. Nah, ini paling banyak di negara mana? Biasanya itu lebih gampang seperti itu. Betul. Nah, kita lihat Oke. pasar saja. Jadi, kurang lebih seperti Dua itu. cara itu ya, Mas ya. Iya, Oke. Wah, ini ketahuan Bu Daktar nih nggak ikut kelas kemarin lusa nih. Karena sebenarnya hari Rabu kemarin sudah di-share juga caranya, Mas. udah. Iya, udah di-share juga caranya. Salah satunya juga menggunakan AI. Gimana kita juga menggunakan AI untuk riset negara-negara untuk tujuan ekspor gitu. Iya, Oke. seperti itu. Nah, nanti tentang harga, Mas. Nah, harga kira-kira kalau di Etsy itu enaknya dinaikkan sampai berapa persen? Untuk di Etsy kita bisa naikkan kemungkinan pajak sama potongan-potongan itu kurang lebih cuma di atas 10% kan ya. Kemudian Mm-mm. dari Etsy sendiri, itu ke Etsy sendiri. Jadi Oke. untuk di markup sendiri, saya bisa 2 sampai 3 kali harga saya. Ini berbeda-beda, tergantung harga jualnya produk. Nah, Mm-mm. kita harus, makanya saya tekankan untuk cek dengan pihak pesaing. Ya, berarti Nah, Bapak Ibu harus riset dulu. Risetnya di riset mana ya? dulu. Salah satunya di risetnya di Etsy ya, Mas ya. Ya, di Etsy Cek juga bisa buat riset. tetangga-tetangga itu jualnya harga berapa gitu ya, Mas ya. Ya, soalnya transparan banget harga itu. Oke, dan jangan lupa untuk bisa menaikkan minimum 10%, bukan menaikkan ya, mempersiapkan 10% Margin, untuk ya. dipotong admin ya, Ya, Mas ya. iya, Admin dan potongan-potongan. lain-lain ya. Ya, 10 sampai 12% lah kurang lebih, Oke, kisaran siap. segitu. Bu Rohmasari sudah siap, Ibu? Ibu masih di mute, Bu. Hmm, nggak. Gimana cara ininya nggak tahu share screen. Oke, kalau gitu saya izin skip ya Bu ya. Ada Ya, peserta lain yang bisa membantu? Karena kalau kita kalau nggak ada yang mau share screen, kita nggak bisa lanjut Bapak Ibu. cara share screen itu biasanya diklik yang di mana ya? Oke, di bawah ada tulisan share. Di bawah, Ibu layar bawah Ibu ada tulisan share. Oh ya, oke, Nah, share, ya, diklik dulu Bu. share, terus. Terus dipilih layar mana yang mau di share screen. Oh, berarti kita buka Etsy-nya dulu langsung ya, gitu ya? Iya, Ibu buka Iya. Google dulu, terus buka Etsy. Oke, oke, sebentar. Baik, baik, Oke, baik. baik. Maaf ya, Nggak usia apa-apa. kadang membuat sedikit lebih lambat. Nggak ngaruh, Bu. Nggak ngaruh. Usia itu tidak menandakan gaptek. Gaptek itu masalah mau atau enggak aja ya. Jadi Bapak Ibu yang merasa tua, jangan bilang tua itu gaptek karena nggak Oke. mendefinisikan ya tua itu gaptek. Dan Bapak Ibu saya minta tolong ada yang cadangan selain Bu Rohmasari, jaga-jaga kalau tiba-tiba jaringannya putus. Karena sayang sekali kalau nggak ada yang mau praktek jadi volunteer, kita nggak bisa buka akun. Kita nggak bisa lanjutkan diskusinya ya Mas Aji ya. Iya, kalau teori saja nanti kurang Yes. kurang srek gitu mungkin. Ya, siapa nih jadinya yang mau jadi cadangannya Bu Romasari? Begini kah Bisa share caranya? di kolom Nah, chat bisa ya. itu, Ibu. Ah, ini dia. Udah bisa. Nah, Nah, ini Ibu udah bisa nih buka. Oke, Ibu, Nah, pelan-pelan. Ibu Romasari, tolong didengarkan instruksinya Mas Aji ya. Jadi ini Iya, kita akan mulai praktek. Ibu sudah pernah bikin akun sebelumnya? sudah pernah. Berarti Tapi ini Ibu sudah buka akunnya.
Ini Itu yang saya mau cek apakah ini akun saya atau tidak. Oke, Apakah sudah in? karena saya butuhnya yang belum pernah bikin akun. Karena kita mau Oh, dikasih ini tahu ke Bapak Ibu iya. gitu. Ini ini saya udah pernah sign in tapi belum pernah input ininya deh kayaknya tahun lalu saya belum pernah punya ambil toko. kelas. Iya, Gimana Mas betul, Aji? tepatnya itu. Ini Ya, sudah bikin akun ya Mas Aji, tapi belum. akun untuk pembeli. Oh, akun untuk pembeli. Oke, Iya, Ya, kita iya. bisa lanjut ya. iya nggak apa-apa Mbak. Ini mulai Oke, nggak apa-apa. silakan Mas Aji. Ibu Siap, Romasari tinggal ikuti arahannya Mas Aji ya. Iya, iya. siap. Karena kita sudah mulai praktek. Yang lain sudah siap ya, Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu-ibu mulai Nanti buka web cadangannya, Etsy. Mas, sorry, ini cadangannya kalau nanti Bu Romasari ada kendala, Ya. kayak dengan jaringan atau yang lain ada Ibu Dian V ya. Karena kalau nggak ada cadangan, ini sayang banget loh. Ini materi yang kayak gini nih daging banget kalau Bapak Ibu nggak ada yang mau jadi volunteer, maka kita jadinya keterbatasan gitu ya Mas Aji ya. Iya, terbatas jarak tadi. Iya, baik. Yuk silakan Ibu Mas Aji, Ya, waktunya siap, kami siap. persilahkan. Makasih Mbak. Ibu Roma, ini bapak-bapak, ibu-ibu juga sekalian, barangkali bisa buka website Etsy dan login dulu, ikuti seperti ibu ini, buka website Etsy, sampai tampilannya kayak gini, login dulu nggak masalah, bisa bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, sebelum saya apa namanya langsung ke buka toko, ibu coba cek produk pesaingnya gimana Bu? Nah, inilah yang kemarin saya search kemarin Busa langsung saya Oh ini cari. upcycled Aha, AC material denim ini ya Bu ya. iya. Yang paling Jadi mirip ibu mungkin bisa riset yang paling mirip itu ini di tas ini. di tas itu ya. Tapi nggak mirip-mirip banget sebenarnya. Ya, Tapi tapi satu karena topik produk ya. saya tas, ya tas dan aksesoris gitu. Nah, ini mungkin Ibu bisa klik nanti di di blog sebelahnya mungkin apa di web sebelahnya nanti. Yang ini Ya, itu nggak apa-apa. saya coba Nanti klik. buat Oke. ini buat apa namanya? Kita buat pembanding aja nantinya. Buat Mhm. riset. Nah, ini kan Ibu bisa cek dulu local tax Wow, dan ini dari sebagainya. Indonesia. Nah, ini kan ada Ini dari Indonesia. dari Indonesia, betul, dari Indonesia. Nah, Oh, di atas Ibu bisa cek ini kan ada homepage, ada kategorinya kan di homepage ini bag dan purse. Ini handbag, yang ini kan? bawah 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 lagi. Ini ibu ingat tengah 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 sendiri itu tengah atas ada Oh homepage. ya, Nah, ini aha. ibu ingat nanti untuk daftar toko ibu bisa gunakan mirip seperti ini karena topiknya sama. Mungkin Oke, bapak-bapak ibu-ibu setelah riset dan punya apa namanya produk-produk yang mirip, mungkin bisa sesuaikan topiknya ataupun menyesuaikan dengan pasarnya seperti ini. Ke bawah lagi Mhm. Bu, coba dicek dulu. Ini bapak-bapak ibu-ibu bisa ikutin, mungkin sesuai produk yang mirip. Nah, itu ada di bagian kanan ini ada item detail. Kanan pelan-pelan Bu, ke atas dikit. Item Nah, detail, learn item more detail. about this item atas 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 Oke, atas. oke. Oh ya, Nah, ini. item detail ini bawahnya ini ada penjelasan. Learn more learn more about this item. Bawah lagi Ibu, ini klik aja lah itu klik. Ini detailnya dijelasin klik. Nah, itu detail Hmm, produknya dijelaskan. Nanti Bapak-bapak Ibu-ibu hmm. referensinya seperti seperti inilah kurang lebih. Kalau membuka toko bisa dijelaskan produknya mengenai apa. Terus nanti kurang lebih kategori juga sama, reviewnya juga seperti di kiri kalau ada penjualan nantinya. Nah, ini di-include-kan jadi Ibu untuk pengiriman free shipping dari Indonesia. Nah, Artinya harga ini sudah termasuk ongkos ya, begitu tak? betul. Nah, Oke. jika pesan sekarang akan mendapatkan barang pada 25 sampai 31 Juli. Jadi cuma seminggu, Ibu. Hmm. Mungkin ini jasanya kan ekspres. Jadi makanya harganya lebih tinggi banget. Pengiriman ekspres Oh, oke, seminggu bisa oke, nyampe oke. mungkin. Nah, coba kita mulai buka toko. Ke atas ini cuma referensi. Di atas, atas, atas. Ibu tampil ke awal lagi nggak apa-apa. Etsy, misalnya, nah, itu klik aja. Bukan kata Etsy, klik logo Etsy. Nah, klik. Seperti ini mungkin Bapak Ibu-ibu tampilannya kalau udah seperti ini ada di sebelah lingkaran kanan atas Ibu sebelah profile tadi ada toko itu shop gambar-gambar rumah itu shop Ini manager shop nih ya manager, ya. coba klik. Nah ini Ibu udah pernah ngisi cuma apa namanya belum dilanjutkan sepertinya. Iya kah?
Iya, Ibu udah pernah atas-atas. Ini Ibu udah pernah bikin. Ini Mhm. ada. Oh iya, iya. Nah, Ini coba name. klik dari awal. Mhm. Shop preference Ibu. Coba klik di awal. Kiri-kiri. Shop preference. Nah, itu klik. Nah, ini kan Ibu, ini Bapak-bapak Ibu-ibu kita ulangi lagi dari awal biar tahu semua. Tampilan awal untuk membuka toko tadi setelah klik. Nah, ini ada tampilan seperti ini. Bapak-bapak Ibu-ibu bisa isi sesuai negara kita kan Indonesia. Kurensi ini bisa diubah nantinya juga nggak masalah. Indonesia. Terus save Mhm. kan Ibu sudah. Tahapan selanjutnya kita ke arah memberikan nama, Bu. Nah, Oh, namanya sesuaikan branding atau mereknya Bapak Ibu nggak masalah. Kalau sudah, nah seperti ini Bapak-bapak Ibu-ibu barangkali ngikutin, santai saja kita. Mungkin nama ini bisa macam-macam sih, Bu. Mungkin produk apa namanya seperti toko apa, tapi produknya macam-macam, nggak masalah. Misal toko Indonesia, Indonesian shop dan oh sebagainya, boleh ya begitu ya. nggak masalah, Mix Ibu, ya, mix. Oh, nggak oke. masalah. Jadi nggak Oh, masalah oke. merek nggak masalah, mungkin ya macam-macam gitu nggak masalah. Tapi kalau bisa ya Iya. jangan Indonesia juga sih, Bu. Soalnya kan pasarnya Oke, luar oke. negeri, jangan Indonesia banget Oh, gitu. ini nama nanti boleh di rename kah? Ya bisa Bu, nama. Oke, Eh, oke udah ya. udah Oke, jadi. oke. Saya buat dulu namanya sesuai dengan saya saja yang sekarang. Ikrar. Nah, Oke. nah, setelah itu kan lanjutnya ke arah save and continue. Itu yang mana ya? Mas Save and itu. continue, Bu. Kanan bawah. Ini kok enggak? Oh, ini saya geser dulu. Sebentar. Oke. Nah, betul. Udah. Save and continue, Bu. Klik. Oh, nggak bisa ya. Ini udah saya Oh, klik. itu kurang, Bu. Tidak, kurang namanya harus ada karakter. Udah, Oh, Kasih karakter dikit. Mungkin add apa atau apa. Atau nama atau nomor. Hmm. dengar ya. Nah, itu Oh, ada yang kayaknya mirip, dia Bu. nggak. Ini. Nah, udah bisa. Nah, gitu. Oke, bisa. Ini udah bisa, Bu. Udah centang. Pokoknya dua di bawah udah centang. Hapus titiknya, Bu. Titiknya dihapus. Tidak titik boleh bawah. ada. Ya, udah. Oh, Save and Hmm. continue. save on. Ya. Ini juga Sepertinya ini udah ada yang pakai, icon. Bu. Oke. Nah, Big Graph. Mungkin Bagus. tambahin lagi. Jangan di ini spasi lagi. Jangan pakai spasi, Bu. Nggak usah pakai Oh, spasi. nggak, jangan pakai spasi ya. Ya. Big Graph Roma, by Roma gitu nggak apa-apa. Tapi nggak usah spasi depannya by. Udah. Nah, Oke. oke. Oke, save and continue. Udah. Nah, untuk itulah kita tadi, Bu, mungkin kategorinya sesuai toko tadi. Bisa diklik. Ini jualnya produk apa. Ini kita posting satu-satu. Oke. Kalau saya ya ikut yang tadi ya berarti ya. Ya mirip kategorinya. Sebentar, tadi saya Kan foto. back and tas kan Bu. Atau apa Bags and purchase, kita purchase gitu ya. kategori bag. Bags. Purse, handbag, shoulder bag itu bisa diklik. Hmm. Oh, Ini oke. Bapak Ibu yang Itu baru yang pas ngikutin. fotonya coba. Yang sell on Etsy benar, sell on Etsy. Ada logo Ini sudah. seperti rumah tadi di atas. Bisa diklik di sebelah profile. Nah ini Bu, udah bisa pilih, udah. Nah, Mhm. untuk produk sendiri, produk yang kita jual itu produk apa namanya fisik ya Bu. Bapak-bapak Ibu, kita Iya. produk kebanyakan fisik. Kalau digital, nanti tampilannya beda lagi. Jadi, untuk produk fisik, itu kita klik produk fisik, physical item. Ke bawah lagi, pelan. Mhm. Siapa yang membuat? Mungkin Bapak Ibu I sendiri, did. edit, atau punya Mhm. tip, atau Bapak Ibu beli di apa namanya perusahaan lain, kita jual lagi, atau seperti itu, bisa pilih. Nah, apa itu? Apa yang dijual? Barang yang sudah jadi, atau suplai atau alat-alatnya. Nah, Mhm. bawah lagi, kapan dibuatnya? When did you make it? Nah,
dibuat mungkin sesuai Hmm. pesanan made to order atau stok dari 2020 sampai 2025 di atas sendiri Bu, atau yang vintage 2006 ke bawah. Nah, Kalau itu yang Ibu yang sesuai order itu ini ya. ya custom sesuai order, Hmm. made to order, ada pesanan kita buatkan gitu biasanya. Oh, Nah, oke. made to order, itu klik bawah lagi. Nah, bagaimana toko ini memproduksi barangnya? Nah, ini ada pilihan. Bawah lagi Bu, biar lebih jelas. Nah, ada satu, dua, tiga, ini apa bulat-bulat, satu, dua, tiga, empat, lima pilihan ini dibuat dengan apa namanya dari scratch. Ada mungkin apa namanya pabrik clay, resin, glass. Nah, ada macam-macam. Ibu ini pakai bahan apa? Bapak-bapak, ibu-ibu juga pakai bahan apa? Kita bisa jelaskan mungkin. Bahannya pakai apa Bu ini Bu? Pakai bahan apa ya? Eh, jeans gitu. Oh, kain Tapi ada sebagian dia upcycle deh yang upcycle. Jadi kan ya apa namanya mm, kayak kain ya Bu ya, kain. iya, Eh, tekstil lah ya berarti tekstil ya masuk. kain. Nah, maksudnya itu di atas sendiri Bu. Ada pabrik atau itu kan Maisa Assembles itu yang bisa suppliers komponen part. Nah, yang atas sendiri it's made from scratch Bu. Ini ya. Iya, jadi Ibu kan memakai bahan kain bikin sendiri nih atau gimana? Enggak, bahannya ada yang beli, yang meteran gitu, tapi ada yang juga dari sisa jeans Oh, bekas sisa gitu. jeans. Ah, Jadi, jadi mix. ini lebih dipasang di mix itu assembled from workers part. Jadi, Ibu membeli terus dipasangin masing-masing gitu. Kurang lebih seperti itu, Oke, Bu. ya, Nah, ini ya yang kedua. seperti itu. Oke. Nah, terus ke bawah lagi. Nah, apa alat yang dipakai untuk membuat barangnya? Ada ini yang atas sendiri ada mesin seperti apa namanya? Mesin sewing, table saw dan sebagainya atau pakai Mhm. komputer, ada CNC, ada printer Kayak 3D dan sebagainya, ada AI atau tidak memakai alat-alat. Atas sendiri ya Bu, ada pakai mesin mesin jahit jahit. ya. Nah, kan seperti Iya. itu. Oke. Ke bawah lagi. Nah, kalau Ini. sudah ini nggak usah, nggak masalah Bu. Jadi kalau punya Hmm. partner mungkin bisa di list tapi nggak masalah. Jadi kalau sudah bisa save and continue. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu mungkin yang masih bingung untuk buka toko tadi di awal ya Bu ya. Bisa ada yang tanya juga di awal. Di awal tadi ada logo rumah tadi di atas sebelah profil ya Bu ya. Bisa coba dilihatin lagi orang Bapak Ibu yang ketinggalan. Nah, ke atas dikit Bu, ke atas. Scroll atas Maaf Bu Kak, Rahman. ini kalau belum punya akun Etsy, Ibu, mohon daftar dulu maaf nggak sih? ya, Ibu, Bapak Ibu, mohon diperhatikan ya. Tadi saya sudah mengingatkan tidak tidak diperkenankan untuk menyela kalau tidak angkat tangan dulu dan diperkenankan oleh moderator, begitu ya. Jadi jika Bapak Ibu ingin bertanya, mohon bisa raise hand dulu atau Bapak Ibu bisa bertanya dulu di kolom chat, begitu. Ini ada yang angkat tangan Mbak. Ini mungkin yang tanya kan apa namanya daftarnya tadi atau login tadi. Ibu Ya, boleh coba tadi lihat Bu webnya tadi Bu. kita Bukaan coba bentar. memperkenalkan Mbak Dian Budian dulu ya. Silakan Ya, Budian, pertanyaannya. Kalau bertanya boleh langsung on cam ya Bapak Ibu ya. Jadi agar kelasnya interaktif, mohon untuk yang bertanya wajib on cam. Begitu. Gimana sih on Silakan cam? Budian pertanyaannya. Iya, sorry nggak bisa on cam. Iya, saya mau nanya. Tadi kalau untuk oke, start video. Nggak bisa ya? Iya Ibu pertanyaannya gimana Iya. Budian? Ini kalau misalnya baru itu berarti yang sell on Etsy gitu ya, Pak. Terus udah gitu milih-milih lanjutin terus gitu aja dulu ya. ya, kurang lebih seperti sel on Etsy. Ikutin arahnya tadi nanti ketemunya seperti tadi. Tadi dijelaskan di awal. Iya. Ibu seperti tadi Ibu kan buka Oh toko berarti tadi ya. Oke di oke. logo di awal. Bapak Ibu yang ketinggalan kan tadi saya jelaskan. Iya iya. Oke, Ya, makasih. makasih Nah, Budian. mungkin saya lanjut Selanjutnya, dulu. oh ya Nggak apa-apa. silakan Mas Aji lanjut dulu sebentar. Ini dulu Silakan. nggak apa-apa. Untuk mungkin setelah ini kan Ibu tadi, Bu, Ya. ini apa namanya bisa diisi juga tentang apa judulnya. Ini sesuai mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang kurang tahu judul ataupun mau jualan barangnya judulnya bingung. Tadi ada referensinya kan Bu? Mungkin bisa apa namanya berdasarkan referensi itu apa namanya bapak ibu-ibu yang pernah posting di lokal, jualan di lokal, mungkin bisa bahasa Inggris kan dan sebagainya gitu.
jualan produk seperti apa. Oke. Ya, Jadi eh, judulnya ini apa? Judul barangnya Ibu. Kalau saya kan miniatur judul sepeda, miniatur bicycle. Kalau Ibu produknya oke. apa gitu. Kalau saya mungkin mau buat judul em, apa ya? Bagusnya apa? Duh, tadi ada referensi Bu. Kan Ibu coba cek referensi Aha, tadi. Diklik aja yang tadi toko yang sebelah upcycle tadi. ini ya. Nah, tadi ada custom upcycle denim bag. Nah, itu judulnya. Iya. Oh, gitu ya. Oke. Iya. Boleh saya buatkan itu juga? Nggak masalah Ya sama nggak masalah. seperti yang lain. Nggak masalah. Oke. Cancel itu jangan di live, Bu. Oke. Jangan di live, jangan di live. Ah, oke. Apa tadi ya? Ya, Upcycle gitu ya saya tulis ya. Cycle, mungkin bisa apa namanya? cycle, denim, custom bag. Nah, Itu kah? ya Ini betul, nggak nanti bisa masalah. saya benerin lagi kan? Bisa. Saya edit lagi. Oke ya. Nah, untuk sementara seperti itu, foto, Mhm. Ibu coba upload satu dulu nggak masalah. Nah, Oke. saran saya dari untuk foto atau video, kalau bisa Bapak Ibu-Ibu ini memberikan video seperti proses produksi juga. Jadi ada gimana kita membuatnya, prosesnya gimana, agar pembeli itu yakin kita itu proses sendiri dan ada nilai apa namanya, nilai ceritanya. Ini bahannya Oke. dibuat handmade, dibuat dari barang apa, misal dari barang limbah, daur ulang, ini malah memberikan value lebih. Jadi harga yang kita tetapkan nantinya, mereka pandangannya, wah pantas, harganya cocok, soalnya buatannya kan penuh dengan effort. Tadi bikinnya penuh dengan perasaan, dengan penuh cinta gitu kan, seperti itu mungkin. Ya. Nah, satu dulu nggak apa-apa Ibu, nanti bisa diupdate lagi Oke. nggak masalah. Ke bawah. Iya, Mas. Nah, thumbnailnya nanti bisa dipilih. Deskripsi, Ibu bisa mungkin seperti tadi, deskripsinya kan panjang, Ibu. Oke. Nah, deskripsi Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa copy paste seperti promosi produk pada umumnya, Ibu jualan, Mhm. bahasa Indonesia kan itu. Nanti bisa Iya. ditranslatekan atau bisa punya jasa translator kalau takut keliru pakai translate Google. Mungkin ada Mhm. saudara, ada anaknya, ada mungkin temannya yang pintar bahasa Inggris, bisa buat deskripsinya, kurang lebih bisa di copy Mhm. paste gitu. Ibu isi aja, Mhm. mungkin bisa. Harus diisi dalam bahasa Inggris kah sekarang? Atau? Mungkin sekarang nggak apa-apa, bahasa Inggris sama dikit-dikit aja nggak apa-apa. Oh, Mungkin handmade atau apa nggak masalah. Ibu isi Bapak Ibu. dikit-dikit. Karena nanti bisa diedit ya Mas Aji ya. Betul, bisa oh, Jadi diedit kok. Bapak Ibu jangan oke, oke, oke. khawatir, boleh nanti mengedit lagi terkait dengan deskripsi Oh, sesuai dengan kata kunci juga ya Mas Aji ya. Iya, Sama betul-betul. Jadi deskripsi bisa riset tentang lagi, nggak ya. buru-buru kok. Jadi nanti bisa hmm. riset lagi. Ini buat posting satu dulu. Nanti untuk selanjutnya bisa posting sendiri kalau ibu-ibu. Nah, udah Ah, kayak gitu nggak apa-apa, Bu. oke. Nanti saya lengkapi untuk ukuran dan Betul. bahan-bahan yang di dalamnya begitu seperti yang tadi ya. Iya, Oke. soalnya kan ada bintangnya itu di belakang deskripsi ada bintangnya itu wajib diisi. Nah, ke Ya. bawah, bawah Mhm. lagi Bu, ke bawah, ke bawah. Nah, ini ada harga domestik dan global Mhm. pricing. Harga untuk lokal, domestik, dan pasar luar ini kan apa namanya? Ini digabung. Kalau Bapak Ibu-ibu Ya. mau dipisah, bisa dipisah. Ini Ibu mau coba pasar luar langsung apa lokal juga, Bu? Luar Luar aja, aja langsung. luar aja. Iya. Jadi harganya ini langsung klik ditulis ini, Bu. Di sini kah? Ini kiri-kiri price. Di. Nah, harganya Oke. dijual berapa? Mhm. Nah, tadi untuk menentukan harga jual, misalnya Ibu kan di pesaingnya tadi berapa, Bu? 4 juta sudah Ya, include dengan shipping. pengiriman. Nah, kalau saya buatnya di bawah 1 juta, apakah itu menyalahi aturan atau bagaimana? Untuk menyalahi aturan enggak sih, Bu. Lebih ke apa namanya? Kita ambil profitnya berapa. Etikanya? Nah, sama Oh, perhitungan biaya pengirimannya berapa. Jadi, untuk harga ini mungkin dari tadi 4 juta. Kan biaya pengirimannya Ibu ini belum tahu nih. Nanti saya jelaskan di belum. pengiriman. Ya. Mungkin kalau harganya normal berapa sih, Bu? Kita cek, saya cek. 580 kalau saya jualnya di lokal. Kalau lokal, barangnya segede apa? Tote. Ya, volume, panjang, lebar, tinggi. Eh, lima, 50 dikali 40 dengan ketebalan 10.
Oh, gede juga ya, Bu ya. Jadi itu bisa dipres apa enggak? Ataupun bisa ditekuk-tekuk gitu? Bisa. Ketebalannya 10 cm, Bu, yakin? 10 kalau dia dipakai, dia kan ketebalan tas itu 10 gitu. Oh enggak, ini masalahnya lebih ke packing, Bu. Ini urusannya sama Oh, ke packing. packaging. Iya, Oh, Packaging di nggak lima bisa. packaging. puluh 40. Maaf. Kalau di packaging dia dilipat mungkin dia kena di 30, 20, 15. 20 Kotaknya ya berapa, Bu? 30, 30, 20, 15. Oh, kurang lebih ongkirnya masih di bawah 1 juta itu, Bu. Soalnya terkait Oh, dimensi ya, Mas Aji ya. Iya, betul. Ongkirnya masih di oh, bawah 1 juta. Soalnya tebelnya itu kan ya. Beratnya Ibu biasanya berapa kilo? Kalau di atas sekilo itu udah bisa di atas itu 1 juta. kurang dari 1 kilo. Betul. Iya, Nah, kurang tadi dari masih satu di kilo. bawah 1 jutaan masih bisa lah. 900, Hmm, mungkin 800 gitu. Jadi tadi harga jualnya 500 di lokal. ya, Ongkir lima kita, ratus delapan puluh lima. betul. Ongkir kita pakai 1 juta saja lah, Bu, biar aman. Oke, Nah, oke. jadi udah ketemu nih 1,5 juta kan, Ibu. Ya, Kita ambil profit marginnya berapa nih? Misal saya tambahin 1 juta lagi, ketemunya 2,5 atau 3 juta. Nah, ambil segitu, Bu. dua Soalnya setengah. jangan dikit-dikit kalau di situ. Kan pesaingnya tadi kan berapa? 4 juta. Iya. Nah, kalau Ibu ambilnya cuma 1 juta ya, cuma biaya ongkir aja, Bu. Gratisan nih barangnya. Kurang lebih gitu. Oh, Nah, Ibu tentuin aja ini jadi nggak apa. Pakai 3 juta, standarnya gitu aja. 3 juta gitu ya. Oke. Ya, Saya buat mungkin di seperti Indonesia pada umumnya 2999 gitu boleh kah? nggak masalah, Ibu. Tapi nanti Oh, keluarnya dolar kok. Mereka keluarnya dolar, Bu. oh Sesuai ya ya negara, ya. sesuai Jadi negara. kita buat kalau gitu di 31. Oke. Hmm. Itu Udah, Bu. sudah Nah, oke? ini Estimate. estimate Oke. profit ini ada Oh, potongan-potongan juga nantinya karena kurang lebih seperti itu. Setelah ada biaya estimasi saja. Nah, kuantitinya ini Mhm. Bu, jumlahnya yang barangnya siap berapa? tadi Mas Aji udah Oke. sebutkan ya 10% ya Mas ya, Ya, kira-kira. 10 sampai 12% tadi kan, kurang Nah, lebih bener begitu. ya Bapak Ibu ya. Nah, Jadi pastikan ada spare 10% untuk potongannya. Karena nanti yang Bapak Ibu dapatkan itu bisa 10 dikurangi 10 sampai 12% mungkin ya Mas Aji ya. iya, soalnya kan ada Hmm. biaya-biaya lain nanti. Ini Oke, ada Baik. estimasi profitnya kan ini, Mbak. Lah, ya betul. Mau berarti Ibu kuantitinya yang ready berapa Bu Rokma? Nah, diisi. Ini satu ya. Oke. Oh, berarti Ibu satu model satu pieces ya? Oh, Iya. oke oke Hmm. oke. jadi apa nama satu posting langsung laku habis nih, Bu ya. Iya. Ya, oke, siap. Nggak Karena apa-apa. maksudnya biar beda-beda gitu. Itu Nggak, bermasalahkah atau harus ada yang saya perbaiki untuk itu? untuk posting, ini kan misalnya Ibu ini custom. Custom kan satuan ya, Bu ya. Satuan. Iya. Jadi Ibu ini bisa satu postingan ini bisa macam-macam, Bu. Bisa macam-macam Hmm. pesanan, nggak masalah. Jadi orangnya kirim foto dulu, mau Oh. buatkan seperti ini, nggak masalah. Jadi kuantitinya bisa Oh. dipakai 100 nggak masalah, atau 900 pun Oke. nggak masalah. Oke. Oke. Biar nggak bikin postingan kebanyakan. Soalnya Oke. satu postingan ini kita bayarnya 0,2 dolar atau 2% tadi, Oke. 2 sen, 20 sen. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya memang punya 18 pieces tas yang model seperti ini, cuman Nah, bentuk wajahnya, motifnya beda-beda begitu. ya nggak apa-apa, Bu. Oke, oke. Nanti ya, ada variasinya karena ini ada variasinya juga Iya, warna. Nah, ini Bu mungkin bisa tambahkan nanti nggak masalah sesuai foto-foto ya. nanti. Nah, untuk ke bawah lagi Bu nggak apa-apa. Ini bukan nggak wajib buat variasi. Nah, atribut strap style. Ini apa Ibu bisa pilih stylenya. Shoulder pundak, tas apa? Iya, kok nggak bisa diklik ya? Sol inilah, Nah, udah pilih kan? ya Udah solder kepilih. lah. Iya. Nah, udah sesuai ya. Dan warna materialnya apa? Ibu bisa tulis itu material dari apa? Hmm, apa ya? Polyester atau apa atau apa? Apa ya? Denim tuh apa ya? Denim tuh masuk cotton apa? Kayaknya polyester ya kalau denim tuh ya. Enggak ya? Saya nggak Nih. kurang paham ya bahan denim Oke. itu. Coba diketik aja Oh, Bu, denim ada nggak? denim. Ketik denim, denim. Oh, Eh, nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Nah, saya juga nggak tahu kandungannya denim itu. Ya, ya. Oh.
Sebentar saya tanya chat GPT ya. Ya nanti Sebentar, aja Bu, ini sebentar. bisa diupdate kok nantinya, tenang. Nah, ini dipilih Oh, dulu aja, oke. Bu. Ya, Ya. Oh, Kita katun, pilih dengan katun. Katun katanya netizen, Bu. Kata kartun ya, netizen biar netizen. katun. gampang. Kata netizen Mbak. Netizen. Nggak ada juga kartun. Nggak ada juga. Ya udah Polyester polyester tadi, aja, Bu. polyester. Polyester. Polyester tadi. Polyester. Kan bahannya tadi ada campurannya juga kan, nggak cuma satu itu Bu, Mhm. katanya. Nah, Oke. itu. Oke, bawa lagi. Primary color, warna Hmm. utamanya apa Ibu? Blue. Blue, blue, blue. Nah, Blue. Blue. warna keduanya More di than bawahnya. one. Gak apa-apa, gak apa-apa Bu, satu Hmm. lagi. Ini nggak usah, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa, ada Oke. variasinya. Cancel. Gimana ini? Oh, Udah, nah ini. Bawah lagi Bu, bawah, bawah, bawah. Nah, itu warna keduanya itu apa? Ibu apa? Warna denimnya gelap sama apa? Hitam Black. black. atau white? Ya, Ah, ya. Black. Oke. bawah lagi. Nah, primary fabric Apa type. primary? Klik aja pilih ya. Apa Broadcast, itu ya? kanvas. Bahannya ini denim, Denim. denim. Nah, Ada Oh, denim, ketemu. Bu. iya ada. Oh, Nah, udah. Kalau udah bawah lagi. oke. Lah, ini ada tag, Bu. Warnanya, Mhm. fungsinya. Mungkin ibu fungsinya untuk apa? Fashion. Mhm. Bisa Ya, ditulis terus di Facebook. add. Fashion. Fashion. Add. Klik add. Klik add, Ibu. Add, ada tulisan add itu Klik. diklik. Oke. Klik. Terus lagi apa? Satu aja nggak apa-apa. Nanti bisa tambahin lagi nggak apa-apa. Ini Oh, saya hashtag. bisa isi ya. Ya, nanti Oke. nggak apa-apa. Ibu bisa riset. Mhm. Bahannya tadi denim atau apa. Denim. Nah, add. Nah, bawa lagi mungkin nanti detail detail Maaf, Mas. gimana? Maaf, Mas. Saya salah. Ya, Ini kan materials ini kan apakah itu hanya tentang tasnya atau yang ada di dalamnya? Misalnya aksesoris pendukungnya kah? Saya harus jelaskan juga atau bagaimana? untuk yang di sini lebih ke bahan utamanya saja Bu, nggak apa-apa. Bahan utama. Jadi Oke, nanti kan bisa di deskripsi oke, untuk oke, itunya. oke. Nah, Baik, baik, ini baik. sudah. Ini kan ada GPS Market Voucher Safety Information. Ini beberapa negara ada izinnya atau apa namanya aturan sendiri untuk Mhm, beberapa barang. Mungkin kalau barang-barang seperti kita ini aman. Nah, ini kalau barang-barang yang ada apa namanya perlu izin lengkap nanti bisa koordinasi dengan pihak pengiriman juga sebelum kita ngisi ini kita urus izin-izin seperti makanan Ibu Bapak barangkali oh, ini bisa dilewati dulu nggak apa-apa detail. Nah, ini udah kita yang isi tadi Bu ke bawah lagi. Kan datanya yang tadi sudah masuk kan Bu, sisa solder bag, barang fisik. Ini oh ya, rekapan tadi, rekapan tadi ke bawah lagi. iya, iya. Ini rekapan kita tadi ngisi. Nah, setelah tadi shipping, Bu. Oke, Kita create option. Nah, ini pengiriman dari mana, Bu? Indonesia kan? iya. Nah, pos ini kode posnya, Ibu. Coba kode posnya diisi. Nah, untuk proses, proses kita klik, misalnya ada pesanan masuk, pesanan masuk. Itu berapa lama Ibu menyiapkan pesanan? Eh, butuh 2 hari. 2 hari. Anggap aja kita paling lama 4 hari lah kalau ada pemoloran. Oke, Jangan langsung iya. press, Bu. Soalnya bahaya juga. 4 hari ya. Itu dicoba, Bu, ditambahin waktunya. Bawah, bawah, Bu. Select your processing. Nah, 3 sampai lima lima tujuh hari hari nggak apa-apa. gitu ya? Iya, nggak apa-apa. Oke. 1 minggu. Nah, biaya penanganan, Ibu. Nah, mungkin apa namanya? Bapak Ibu mungkin kalau di kita di lokasi di desa, kayak saya di desa nih. Kalau Mhm, kantor pos itu deket, tiap kecamatan ada. Di seluruh Indonesia kan tiap mhm, kecamatan ada, kita bisa kirim. Nah, kalau kita nggak punya jasa selain pos, jasanya pengiriman ekspor, nggak bisa misal posnya nggak bisa ke negara tersebut atau harganya kemahalan, kita bisa pakai tadi mhm, ada kurasi, tapi kurasi ini ada di kota besar, contoh misal ada di Bandung, di Jakarta, kita mesti kirim ke sana mhm, dulu, mhm, iya kan? Kita mesti kirim ke sana dulu. Nah, ada biaya transport, biaya kirimnya. Nah, kita otomatis kita tambahkan itu. Ataupun kalau nggak mau diisikan di sini, itu include tadi harga total tadi. Kalau menurut Bapak mhm. Ibu sekalian kan, oh cuma 50.000, include kan tadi aja nggak masalah. Kan paling jauh kan Indonesia kan 50.000 sih Bu. Mentok-mentok kan kalau barang kecil-kecil. Udah, Iya, kalau iya. nggak masalah nggak sih nggak apa-apa, opsional saja. Kan udah tadi include 3 Oke. juta tadi ke Iya, bawah, ya iya. ke bawah. Nah, Indonesia nih. Kalau Indonesia, Ibu mungkin harga kalau harga segitu free shipping nggak masalah, iya kan?
Soalnya Mhm. harganya sekian tadi. Nah, shipping service order, waktu pengiriman Indonesia kan 1 sampai 7 hari. Klik saja Bu, delivery time. Yang Delivery delivery time time-nya, ya oke, 1 satu sampai sampai tujuh tujuh ya. hari ya, mungkin normalnya Oke, gitu. Nah, free shipping kan kalau Indonesia, soalnya harganya ya. ya tadi everywhere else in semua negara. Nah, kita pakai apa namanya waktu anggap saja 14 sampai 25 harian. Nah, gak masalah. Oke, Nah, sudah. ini kan sudah termasuk biaya tadi Bu. Itu Ya. biaya pengiriman tadi yang saya tentukan 1 juta itu biaya standar. Jadi kalau mau cepet lagi, ada lewat DHL, ada FedEx itu lebih mahal. Jadi ada mungkin bisa Hmm, nanti ada shipping upgrade ini. Bawah, bawah lagi. Bawah lagi, shipping jangan jangan di, ya upgrade ini ya. mungkin bisa ditambahkan, tapi nggak apa-apa. Kita pakai standar. Mhm. Rata-rata orang kan kalau mau beli kan jauh-jauh hari. Nah, Ya. mungkin untuk antisipasi ke depannya bisa ditambahkan shipping upgrade, biaya layanannya bertambah. Ya, kurang lebih seperti itu. Hmm. Ke bawah lagi, save as Maaf, maaf, gimana? maaf. Jadi ketika kita add the shipping upgrade ini nanti otomatis harga ke dia itu juga berubah begitu kah? Orangnya bisa milih. Oh, dia Iya, mau pakai seperti itu. shipping yang mana tadi Iya, ya? nah, Ya, ya, save, ya, baiklah. kita save as shipping profile yang standar saja dulu, Bu. Yang ada centang, Oke. dicentang dulu. Ya, sebentar Mas. Mouse-nya agak Oh ya. gimana gitu Di ya. profile name ini kasih nama pengiriman standar aja, standar shipping, itu aja nggak apa-apa. Standar shippingnya. Hmm. Hmm. Mama enggak lah. Thank you. Ya, Makan sini. save as profile and apply. Ya. Sudah. Nah, ini standar shipping. Nah, seperti ini. Pengiriman dari kode pos sudah sesuai. Nah, Mhm. kita ke bawah lagi. Apply dispolice. Klik saja Bu, apply dispolice polisi di. Jadi apply, klik itu Bu, apply, Mana apply. ya tadi ya? Kotak Maaf, di dalam maaf, kotak, maaf. di bawah kotak itu, ke bawah setting itu, di bawah Oh, kotak ini itu. Apply apply dispolice. this policy. Oke. Ya, bawah. Oke. Nah, subsection, bawah lagi nggak apa-apa, Bu. Nah, nggak apa-apa. Itu di listing. Ini nanti apa namanya? Bawah lagi ya, ada pembaruan. Jadi yang 0,2 dolar tadi untuk biaya toko ini, Bu. Ini kita posting ini. Kita posting foto tadi Mhm. satu. Kita biayanya itu Mhm. 0,2 dolar atau 3.000. Ya. 3.000 perak, Bu. Oke. Itu tiap 3 sampai 4 bulan diupdate. Nanti ada tagihan. Kalau untuk biaya postingnya. Hmm. Tapi untuk biaya tadi yang potongan-potongan tadi nanti akan dipotong ketika barang laku. 12 Mhm. Mhm. berapa persen tadi, 6,5% dan sebagainya tadi. Nah, ini akan diupdate. Nah, ini 0,2 dolar kan. Nah, otomatis Ya, saja nggak apa-apa. 0. Bisa diupdate otomatis. Nah, save and Oke. continue, Ibu. Nah, kalau sudah, ini kalau Ibu mau tambahin posting lagi, ada add more listing. Tapi kalau tidak, kan kita lanjut ke selanjutnya, do this later, Ibu. Do this letter ya. Nah, Ini. Nah, ini Ibu mungkin Bapak-Bapak kalau sudah tahapan ini bisa sinkronkan dengan akun perbankan. Jadi ini bank yang fungsinya untuk apa? Kita nerima duitnya tadi 3.100.000 dipotong biaya potongan kita bisa masukin langsung ke rekening kita, ditransfer Mhm. Etsy langsung. Hari kerja biasanya sehari nyampe duitnya langsung. Jadi nggak lama-lama kok, Oke. santai. Nah, ke bawah ini udah Bank Indonesia sesuai. Mhm. Bawah lagi, ini kan Ibu pakai individu ya. Soalnya kan bisnis masih pribadi, individu. Ya. Bawah lagi, kalau udah punya PT dan lain-lain ada syarat yang incorporate bisnis tadi ada register legal entity. Kalau masih individu nggak apa-apa individu. Terus ini Ibu bisa isi data sesuai KTP, sesuai data pribadi. Ini gimana Ibu barangkali apa namanya data pribadi nggak perlu di-share. Ibu bisa off kamera apa namanya off share screen dulu nggak apa-apa. Gimana Mbak Zara? Oke, saya isi Ya, dulu ya. Ibu Oke. dimatikan dulu share screen-nya karena kita Ya. memasukkan data-data perbankan dan konfidensial Oke. gitu ya. Baik, saya isi. Terima kasih. Nah, terus selanjutnya kan dari pembayaran ya, Mbak ya. Apa namanya? Mungkin bisa saya jelaskan apa nama untuk pembayaran. Mungkin bisa Boleh, Ibu Bapak silakan, Mas. apa namanya isi sesuai data diri dan saya akan bantu dengan beberapa gambaran di PowerPoint nanti. Mbak boleh bantu share lagi Mbak tadi Mbak.
bawah Bapak langsung operator. Nih. langsung terus next next terus sampai pembayaran. Hmm. Terus next ini masih listing. Nah, atas atas lagi. Nah, ini bisa diperbesar. Nah, tadi ada ini. Ini kalau sudah tadi kan udah sampai sini. Next, next. Nah, yang ini Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa isi sesuai nama, kemudian data-data pribadi. Kemudian nah, di sini mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu udah gampang lah ngisinya. Tapi ada yang perlu ditandai Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mungkin di bank kode, dan branch address. Kalau pakai BCA, bank BCA atau bank lainnya, mungkin BCA ini saya chat di adminnya di WA, langsung ketemu Bapak Ibu. Coba tanya kode banknya, branch code, kode cabang. Nah, bisa ketemu langsung. Ini bisa diisi. Branch code ini beda dengan kode bank. Kode apa namanya? Yang kode apa nama itu? Kayak Cenaja itu, kode banknya seperti itu. Ini beda, ini kode cabang. Swift code Mas Oh ya, kalau Swift code. Ya, saya. Swift code. Biasanya Swift code soalnya nerima pembayaran transfer dari antar bank luar negeri biasanya. Nah, next, kalau ini udah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, langkah selanjutnya. Nah, mungkin Bapak-Bapak, Ibu bisa ikutin apa namanya, verifikasi. Verifikasi, saya sarankan Express Review with Biometric Info. Jadi, langsung saja nanti arahin, kita pilih tag foto your ID. Next-nya ke tengah ini, langsung kita klik, kita upload KTP, data diri. Setelah kita upload KTP, next. Nah, kita akan verifikasi wajah. Kalau sudah pun verifikasi wajah, kita selanjutnya next. Nah, di sini di kartu kredit ini share billing info ataupun mungkin bapak-bapak yang nggak punya kartu kredit bisa pakai Visa debit dari Genius juga bisa atau mungkin dulu pernah Bank Jargo dan sebagainya. Nah, ada kredit card bisa diisi sesuai data masing-masing bapak ibu-ibu. Nah, kalaupun sudah bapak ibu-ibu tapi jangan lupa dulu, jangan lupa untuk sebelum diklik apa namanya review setup and continue ini top up dulu untuk visanya atau kartu kreditnya diisi dulu mungkin minimal 500.000 atau 400.000 buat bayar ini tagihannya sebesar $15 tadi. Nah, nanti akan dipotong langsung biaya posting listing tadi kita posting produk tadi satu postingan 3.000 kurang lebih $0,2 dan biaya dulu waktu ini ya, yang saya bikin kurang lebih 246.000 nanti akan dipotong langsung. Nah, setelah kita klik review, nanti akan muncul loh Bapak Ibu, apa namanya aturan atau regulasi dari Etsy. Tadi yang saya jelaskan di awal ada $0,2 per listing, biaya transaksi 6,5% dari biaya total, kemudian ada biaya pemrosesan 4,5% dari biaya total, termasuk pajak dan pengiriman plus 7.000 ini. Nah, untuk selanjutnya, next, next. Nah, selanjutnya mungkin Bapak-Bapak Ibu, gimana tadi Ibu? Ini akan ada apa namanya? Kalau sudah tahap kartu kredit, kita akan diarahkan ke verifikasi 2 langkah. Kita akan approve and continue langsung. Saya saranin jangan pakai SMS karena Etsy ini basicnya di luar negeri. Jadi kalau pakai SMS kita pakai nomor Indonesia, verifikasinya susah. Saya sarankan kita harus download dulu Google Authenticator. Bisa dicatat Bapak Ibu mungkin Google Authenticator kita download di Play Store. Nah, kalau kita sudah download, kita klik yang di tengah ini, Authenticator aplikasi, lebih aman kan? Ini verifikasinya nanti muncul nomor-nomor seperti ini, kode-kode seperti ini. Baru setelah itu, next. Nah, setelah itu kita bisa mengcopy kode dan amankan apa namanya buat backup nantinya kode. Ini sudah langkah terakhir Bapak Ibu-ibu untuk membuka toko. Jadi apa namanya? Setelah langkah ini Bapak-bapak Ibu-ibu sudah bisa untuk menjual barang. Nah, next. Terima kasih. Nah, sudah. Jadi mungkin Bapak-bapak Ibu-ibu masih yang masih bingung bisa tadi apa namanya coba pelan-pelan tadi sambil nanti mungkin rekaman Zoom dibagikan juga pasti apa namanya bisa lah untuk mengisi form-form tadi lebih tepatnya bisa Iya. koordinasi juga.
Betul. Jadi Bapak Ibu untuk rekaman jangan khawatir ya, yang bagian tadi ketinggalan atau belum sempat apa, belum mempersiapkan apa, 3 hal yang harus disiapkan tadi ya, ada branch code, ada $15 dan em, kartu kredit. Jangan khawatir, di rekaman akan kita share. Terus tadi ada yang ketinggalan-ketinggalan, jangan khawatir, kita share juga. Nah, sementara itu kita bisa ini ya Mas ya, menjawab dulu ya beberapa Iya, pertanyaan, boleh nggak ya? apa-apa, sesi tanya jawab nggak apa-apa. Karena kita masih ada waktu. Oke, di sini kalau alamat KTP sama alamat tinggal berbeda gimana, Mas? KTP sama alamat tinggal. Ah, Maksudnya alamat tinggal di mana ini? mungkin KTP-nya alamatnya di A, Ya, tapi existing perusahaannya itu alamatnya di B gitu. Ngaruh nggak? sebenarnya lebih kalau KTP data diri owner. Kalau Mm-mm. alamat perusahaan kan data perusahaan. Oke, jadi nggak ada hubungannya, nggak apa-apa ya Mas Nggak ada kalau gitu hubungannya. Jadi ya. kayak tadi kalau saya saranin kartu kredit ini bisa kita pakai data orang lain nggak masalah. Cuma ya Mm. seizin atas namanya juga kan harusnya. Oke, Nah, betul. untuk bank juga sama. Jadi Ya. Bapak Ibu ya jangan khawatir. Yang penting datanya itu legal Mm-mm. dan sesuai seperti tadi misal bank lokal ya bank lokal aja nggak apa-apa. Terus kemudian kartu kartu kredit atau Visa debit bisa diisi sesuai yang diminta dengan platform Etsy ini. Nah, jangan kalau misalnya pakai Genius, kalau pakai kartu kredit konvensional ya kita nggak perlu top up ya. Iya, Kalau langsung tagih misalnya langsung. Genius ya, kalau Iya, Genius jangan dipasang $15 Bapak Ibu. Tadi kan ada biaya-biaya yang kemungkinan muncul tuh kayak biaya iya, edit berapa ya Mas ya? iya ada potongan apa posting biaya posting. Biaya posting berapa. Nah, itu Iya, dilebihkan, jangan dipasin ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sambil mengingatkan, Mas Aji kalau mau minum boleh loh Mas. iya nggak apa-apa. Iya, 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 iya. Santai-santai. Ini Bapak Ibu silakan bisa melakukan absensi di form yang sudah dibagikan oleh tim Backstage dari Akademi Muda Ekspor. Dan saya mau mengingatkan lagi, silakan membuat story ya. Pastikan membuat story karena sayang banget kalau tidak membuat story karena kita bisa repost yang mana followernya Akademi Muda Ekspor itu hampir 25.000 gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa tuh untuk repost ya. Kalau pembayarannya selain pakai CC, pakai BCA tapi yang ada visanya boleh nggak Mas? Debit BCA tapi yang ada visanya. Gak apa-apa kan ada tadi Visa debit bisa tuh. Bisa ya? Bisa. Oke. Oke, bisa Pak Alfredi. Nah, ini Mas, kan ada Ya. yang tergabung di komunitasnya Etsy. Ya. Nah, ternyata sekarang tuh kan banyaknya kesuspend. Betul. Kira-kira apa yang biasanya membuat akun kita tersuspend dan Hmm. bagaimana cara menghindarinya? Silakan Mas. Mungkin untuk suspend Bapak Ibu dari Etsy sendiri terkadang itu seperti ada tim cybernya keamanan. Mungkin kalau buka toko di awal dan data diri masih bodong ataupun masih belum ada produk yang kelihatan meyakinkan, tim Etsy bisa mensuspend dulu guna verifikasi pemilik penjual. Jadi mungkin nanti ada ajuin banding. Saya juga pernah ngalamin Bapak Ibu, jangan khawatir saya juga pernah dan akun saya kembali itu tahun 2022 dulu. Jadi saya ajukan banding untuk mengatasinya. Kalau kita memang asli apa namanya jualan, ya insya Allah kita pasti bisa di apa namanya di approve untuk banding. Tapi untuk antisipasi sendiri, saya bikin akun lagi dan alhamdulillah sampai sekarang sudah setahun lebih nggak ke suspend 2 akun. Itu lebih seperti apa namanya? Kita jangan pakai server yang sama. Seperti maksudnya pakai perangkat yang sama. Misal satu laptop atau satu HP satu device, satu laptop, satu HP, ya satu akun. Terus kemudian sinyal pun juga berpengaruh bapak-bapak ibu-ibu. Saya jualan di Facebook, saya pak selalu upload itu pakai paket data, nggak pakai WiFi. Jadi Facebook pun kalau kita over posting itu bisa terdetek. Sama dengan Etsy, kalau kita pakai apa namanya satu satu jaringan itu bisa terdetek dan khawatirnya seperti apa nih buzzer atau dan sebagainya kan zaman sekarang kan banyak atau bisa disalahgunakan jadi buzzer sendiri gunanya untuk membeli toko kita sendiri dan sebagainya. Jadi Etsy itu mengantisipasi seperti itu. Jadi kalau bisa usahakan satu akun, satu provider, kemudian satu device itu lebih aman. Saya pakai itu soalnya udah ada 4 HP yang pakai 4 toko berbeda dan 4 server apa namanya 4 kartu berbeda jadi lebih aman kurang lebih seperti itu sih Mbak untuk aktivasinya.
Jadi suspendnya sebenarnya bersifat sementara begitu ya. Karena Iya, Etsy hanya ingin memastikan apakah ini serius gitu ya. Tapi Bapak Ibu bisa melakukan penangguhan ya. Apa sih kok penangguhan? banding, 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 banding. banding di email. Nah, ini yang ada saya lupa cerita dan Mas Mas Aji kayak lupa belum cerita juga deh. Iya, Jadi Bapak gimana? Ibu, Mas Aji itu karyawannya itu tidak hanya karyawan orang Indonesia aja ya, tapi bahkan beliau tuh sudah mempekerjakan ini bukan reseller ya. Ini karyawan, bukan distributor. Jadi beliau punya karyawan bule yang memang tinggalnya Amerika. di Lali kok, San Francisco ya. Oh, ini mana Mas? Di Texas, Mbak, Texas, dekatnya Oh, Texas. Texas. Nah, Iya, jadi Mas Aji itu sampai punya karyawan, di mana karyawan itu memang tugasnya tuh untuk mengurusi tokonya Mas Aji yang ada di Etsy. barusan pindah kok kemarin. Oh, barusan pindah. Ini, Awalnya di Florida, terus sekarang ke Texas. nah, jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa tuh nanti kalau misalnya marketnya di Amerika ternyata banyak, besar, ya nggak apa-apa, hire orang ya Mas ya, khusus Ya, untuk pegang Etsy-nya. minimal kalau nggak bule ya orang sini yang di sana. Misal Nah, orang kerja di sana, tuh. kuliah di sana. Banyak lah pasti kan kadang-kadang juga ada diaspora yang misalnya yang suaminya kerja, istrinya Iya, IRT. Nah, itu kan bisa diajak juga ya iya. Mas ya. Buat tambah-tambah. Buat tambah-tambahan. Ini kayak saya juga, saya di Malaysia kan. Suami Mbak saya Zara kerja, juga. saya IRT gitu ya. Sama ya, hampir sama kasusnya Mbak Zara. Sama ya, Ya, oke. sama. Nah, saya mau bacakan dulu pertanyaan sebentar ya. Wah, ini luar biasa sekali ya. Apa namanya kelas hari ini. Bapak Ibu jangan khawatir ya. Jadi kelas-kelas yang Bapak Ibu sudah ikuti akan bisa diakses ulang. Tapi caranya gimana? Harap bersabar karena kita nggak langsung ngasih filenya ke WA group. Bukan berarti kita langsung upload rekamannya enggak. Tapi Bapak Ibu nanti akan mengakses ke websitenya Akademi Muda Ekspor dulu, memasukkan user dan lain-lain. Harap sabar menunggu ya. Kita lagi siapkan, kelas-kelasnya lagi kami input. Minggu depan akan kami infokan di grup cara-cara downloadnya. Ya, jadi harap bersabar. Yang namanya apa namanya rekamannya akan kami infokan minggu depan terkait dengan cara downloadnya gitu. Ini ada yang sudah resign ya. Pak Wisal Mustafa, silakan on cam dulu lalu memperkenalkan diri, produknya apa, dan pertanyaannya, tolong jangan memborong pertanyaan Bapak Ibu ya, karena kita kasih kesempatan untuk teman-teman yang lain. Silakan Pak Wisal. Ya, saya maaf tidak pakai background, nggak tahu bagaimana caranya. Nggak apa-apa Pak Aman. Saya cuma mau tanya saja itu produk yang Mas Aji itu miniatur sepeda itu dari kayu atau dari mana? Saya dari limbah, Bapak, kalau produknya saya sendiri. Limbah kayu. Bukan, dari limbah PVC. Oh, PVC. Maksud saya kan saya juga kan dari limbah kayu. Kalau limbah kayu begitu apa ada izin begitu, Mas? Perizinan Kalau sertifikasi Mas maksudnya. kalau kayu dibuat kerajinan yang kecil-kecil, sepertinya tidak, Pak. Kecuali kalau dibuat mebel. Oh, mebel Nah, ya. Iya, Bapak nah, kan produknya apa Bapak? Coba ditunjukkan Pak. ini itu apa, Pak? Agak miniatur. blur. Oh miniatur Mas, patung kecil. Oh iya, patung. Itu Iya, cocok kayak kayak di Hawaii, Honolulu. ini mini Hasa punya kebesaran. Oh, ya bisa itu bisa kayak apa namanya? Diekspor nggak masalah, Pak. Kayak kayu-kayu kecil gitu malah kayak itu loh, Mbak. Apa namanya? Seperti yang PS, sendok, garpu, tapi ini kan PS. lebih ke hiasan. Oh, oke. Jadi Oke, itu. izin-izinnya gampang, Mbak. Gampang itu izinnya, nggak terlalu ribet. Mungkin bisa Oke. langsung koordinasi dengan pihak pos kalau mau jualan. Itu pokoknya ada yang tanya, caranya ke pos minta kontaknya. Pak, Ya, saya mau jadi kirim barang ini izinnya apa? Gitu aja lebih jelasnya. ya. Malah nggak perlu izin ya saya. Dari saya itu nggak perlu izin. Iya, jadi Oke. Bapak Ibu, karena kan kita berasal dari se-Indonesia Raya ya Bapak Ibu ya. Iya, Jadi memang kalau Mas Aji biasanya pakai pos untuk membantu pengirimannya, PT Pos Indonesia itu. Tapi kadang ada beberapa juga yang dialihkan ke logistik lainnya Mas ya. iya. Nah, tapi Bapak Ibu jangan tanya Mas Aji, kalau ke negara ini apa Mas, kalau negara ini apa Mas. Nah, karena Mas Aji bukan ChatGPT gitu Itu ya. riset riset sendiri dulu, Ya, Mbak. jadi biasakan riset sendiri karena masing-masing negara itu berbeda ya, Mas. Dan Iya, punya logistik yang bisa diajak kerjasama gitu lah ya. Misalnya kalau ke Amerika yang murah apa, nanti ke ke Hong Hong Kong Kong yang berapa? murah apa. Nah, silakan Bapak Ibu bisa riset sendiri karena Mas Aji juga nggak ngerti semua negara itu biayanya berapa gitu ya. Oke, ada Pak Alfedi. Silakan Pak Alfedi bisa on cam dulu nih dan langsung bertanya kepada Mas Aji.
Ya, maaf nih Mbak, lagi di luar, agak berisik. Gak apa-apa, Mau Pak. Ya. nanya, kalau untuk produk-produk kayak green bean atau roasted bean yang sudah dikemas gitu, ya, artinya end product gitu, apakah memungkinkan membutuhkan sertifikasi yang sama kayak apa ya, kayak HACCP ISO 22000 seperti itu atau enggak gitu? Apakah memungkinkan worth it nggak dengan harganya nanti sampai ke negara tujuan seperti itu? Oh, Itu aja jadi sih, kasih. Yang siap, dikemas kecil-kecil, Mas Aji, kayak 200 siap. Ya, gram, gitu-gitu. Kira-kira perlu nggak sih izin-izin yang ribet seperti kita kirim satu kontainer? Kalau kopi kan ada Hmm. fitosanitarinya lah, ada macam-macam deh gitu. Nah, gimana Oh, Mas Aji? siap. Ya, baik Pak Alfedi. Untuk sepengetahuan saya, dengan produk-produk yang kita miliki kan kita ini sekelasnya kan UMKM ke bawah, kecil ya, masih kecil. Soalnya kan barang kita ini produksinya kan masih kadang kita produksi sendiri, belum punya tim bahkan. Jadi lebih baiknya kita apa namanya awal bisa koordinasi juga tadi saya saranin dengan pihak ekspedisi. Itu lebih pasti. Soalnya yang menjamin bisa berangkat atau tidak itu ekspedisi, Bapak. Jadi kalau dari saya kan pelaku produknya kan izinnya nggak terlalu ribet. Kalau Bapak tadi ada ISO dan sebagainya itu saya untuk mempelajari itu memang butuh waktu juga. Nah, kita lihat regulasinya, beda-beda juga Bapak tiap negara. Kita tanya ke pos atau ke ekspedisinya, kalau kirim ke negara ini, izinnya itu apa saja. Itu mungkin Bapak bisa penuhin dan bisa pertimbangkan juga. Kurang lebih seperti itu Bapak. Jadi paling ya apa namanya satuan nggak terlalu ribet kok Pak sebenarnya. Kayak kita contoh-contoh gini, kita kirim ke Hong Kong. Kita kirim ke di sana kan ada TKW, ada TKI, temen atau gimana. Bro, aku kirimin ini. Kan otomatis kadang produknya itu nggak terlalu resmi loh. Itu ekspedisinya kan beda-beda. Kadang nitip itu bisa kan. Nah, itu tergantung kita koordinasi dengan pihak ekspedisi juga, negara tujuannya di mana. Nah, kurang lebih seperti Bapak. baik, terima kasih Mas Haji. Terima kasih Pak Alfedi. Baik, ini ada Bu Terima kasih Anita Mbak. Gatmir ya, sama-sama. Bu Anita Gatmir, silakan langsung Iya, pertanyaan. ya, makasih banyak. Salam kenal Mas Haji, saya Anita Ya, Ibu. Gatmir. Saya UKM dari Maluku Utara. Ya. Produk utama kami adalah kain tenun. Hmm. Memang punya storytelling sudah hilang dibuat kembali kayak gitu. Eh, yang saya tanyakan begini, Mas Haji. Produk kami basicnya kain tenun, kemudian ada turunannya macam-macam. Selain kita kan punya yayasan ini, backgroundnya yayasan, saya pribadi sendiri sebenarnya crafter, juga Ya. bikin produk-produk kayak kalung lah apa yang tidak dari kain tenun, Ya, mungkin begitu pertanyaannya bahasanya. Ibu, Nah, langsung kalau saja. misalnya kita bikin toko, bisa nggak sarannya seperti apa? Boleh nggak digabung? Baik tidaknya digabung. Kemudian di toko itu sendiri seperti tadi dijelaskan sama Mas Aji, Hmm. kita butuh postingan-postingan di Instagram dan sebagainya. Nah, di toko itu bisa nggak dituliskan misalnya dua Instagram yang dilihat, Instagram yayasan kami UKM dan pribadi, atau sebaiknya dipisah begitu. Makasih. Siap-siap, Ibu. Terima kasih, Bu Oke, Anita. nah pertanyaannya multi produk, enaknya satu toko aja atau dipisah-pisah? Silakan Mas Nah, Aji. berhubung tadi Bu Anita kan infonya untuk produknya kan turunan. Jadi kan fokus utama kan kain tenun ya, Bu ya. Apa namanya? Ya, Ya kain kain tenun tenun. dan turunannya fokus Ya. utama kain tenun yang storytellingnya memang kuat. Nah, jadi produk fokusnya ke kain tenun. Di sana itu ada sub-sub produknya. Misal diolah jadi tas, jadi apa, misalkan gitu, bagi pakaian dan sebagainya. Itu satu toko nggak masalah, Ibu. Soalnya masih satu lini, satu fokusnya masih sama. Jadi misal Ibu buka toko, toko tenun khas Maluku, batik tenun khas Maluku, misal ada produknya macam-macam sesuai apa namanya, sesuai kain tenun tadi. Nah, kalau itu udah oke, mungkin Ibu jangan lupa tadi kan saya sharekan IG sama Facebook. Nah, malah kebalikannya Ibu. Kalau Etsy ini kalau bisa Ibu itu apa namanya di Instagram link Etsy-nya Ibu ditempel. Jadi bukan di Etsy-nya yang Ibu Instagram yang di-share. Mungkin di postingan foto kan ada itu foto. Di foto kan nanti dikasih Instagramnya itu apa. Jangan jangan kontak langsung Instagramnya apa. Itu aja di foto. Jadi biar orang yang lihat itu bisa follow, bisa apa namanya Oh, itu jadi kurang lebih. setiap postingan itu kita taruh Kasih apa? trademark, Oh, watermark, oke, watermark. Toko di. Oke, 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 Nah, oke, gitu. oke.
Oke, Oke, semoga oke. bisa Kalau membantu yang ya Bu. produk beda itu, Mas Haji, jadi maksudnya produk saya pribadi Produknya yang apa bukan saja Ibu? terkait Karena gini, tenun itu ya, gimana? kalau misalnya produknya Ibu apa saja? Karena kalau masih satu ranah, satu Iya. kategori itu boleh dijadikan satu toko. Lain Iya, Topiknya kalau sama. Ibu misalnya beda jual kategori. baju, jual kopi, nah itu nggak boleh jadiin satu Bu. Oh, oke, oke. Kalau perhiasan masih Nah, masuk lah ya, Mbak kalau Zara ya. misalnya fashion sama jewelry kan masih masuk ya Ya, Mas Adi. Masih Nah masuk itu ya. satu Oke, toko. lengkapin. Kan kan oke, paket bundling. Ya, Nah, oke, bisa. oke, kecuali oke, Ibu oke. jual Makasih. baju sama jual lada. Nah, beda. Jual Pedes kopi. nanti. Oke, Nah, oke, tokonya pisahin gitu ya. oke, 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 terima kasih oke. Ibu. Makasih, Mbak. Siap. Oke, nah Sama-sama Ibu. Bapak Ibu, ini kayaknya masih ada yang belum ngeh ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa Mas Aji ini Etsy bukan dijadikan satu-satunya tempat berjualan ya. Jadi Iya. alurnya Bapak Ibu, Etsy ini dijadikan tempat transaksi. Untuk trafficnya, traffic itu artinya adalah Leads jangkauan. orang-orang ya yang masuk Untuk itu leadsnya menjangkau. dari mana? Beliau itu leadsnya dari sosial media. Nah, dari sosial media baru masuk Etsy. Paham ya Bapak Ibu ya? Kenapa? Karena ya sama kayak di Indo lah ya, di luar negeri itu juga ada trust issue ya Mas ya. Ini Iya. aku Scam. dikirim apa enggak? Nah, Nah, harus ada rekber. nah rekber gitu kan. Nah, Etsy ini ibaratnya kayak Shopee Bapak Ibu. Nah, ibaratnya gini nih, saya mau memberikan pemahaman lagi izin ya Mas Aji ya. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Biar gampang. Contohnya di Indo nih, Bapak Ibu pasti pernah ya lihat iklan di TikTok atau maaf di Instagram deh. Nah, begitu Bapak Ibu lihat iklan di Instagram, maka di bio-nya itu juga ada link Shopee. Sama perlakuannya. Jadi sosial media itu untuk mencari customernya di situ Bapak Ibu. Transaksinya baru di Etsy. Sih. Jangan dianggap Etsy ini menjadi sumber traffic karena Etsy itu bukan sumber traffic. Begitu ya Mas Aji ya. Iya, kurang lebih seperti itu, Mbak. Nah, betul. Jadi kalau mau iklan, iklannya di mana? Iklan di sosmed. Dari Ada sosmed. ada pilihan juga, Etsy Ads juga ada, Mbak. Nah, Etsy juga ada gitu ya Mas ya. Tapi bisa Iya, dua-duanya ya. Berarti bisa dari Etsy, bisa dari apa namanya? Sosial Etsy media Ads. Nah, masuk sama ke Etsy Ads. Etsy atau Bapak Ibu ngiklan di Etsy Ads. Nanti Cuma, masuknya ke sosial media juga. nah, cuman kita tidak membahas itu ya Mas Aji ya. Iya, Karena saya yakin dan ini memang sudah terkonfirm Bapak Ibu rata-rata kalau disuruh ngiklan biasanya masih ca- nanti deh cari gratisan. cari yang gratisan Iya. dulu. Ya, Nah, ilmu saya kan gratisan yang iya cari yang strateginya tadi. gratisan. Makanya ya udah kita ngajarinnya gratisan aja daripada nanti diajarin ini ya Iklan. Mas iklan tapi percuma juga nggak diiklan juga ya Mas ya. Iya. Malah saya sendiri untuk praktek, Mbak. Untuk praktek saya sejauh ini 98% tanpa iklan. Oke, mantap. Nah, jadi nggak pakai iklan pun juga bisa Bapak Ibu, tapi kuncinya, nah ini Mas Aji juga lupa cerita nih, Hmm. harus bangun tim ya Mas. Iya, kalau kita masih individu ya kewalahan nantinya kalau Nah, ada orderan wassalam. banyak. Betul. Jadi Bapak Ibu pastikan punya tim yang dedicated ya Mas ya, Iya, jadi yang bangun tim yang solid solid. Terus habis itu ya timnya ini dipegangin sosial media atau disuruh bagian pemasaran. Karena biar kalau tadi gak gaptek. iya betul. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu juga ngurus produksi, juga ngurus pemasaran. Nanti nggak punya waktu untuk liburan ya Mas ya. Nah, itu yang paling Betul paling ya. diincar pengusaha kan itu, Mbak. Yang jadi malah jadi sepaneng gitu ya. Jadi Iya. pastikan Bapak Ibu bisa punya waktu untuk keluarga juga dan bisnisnya bisa berkembang. Salah satunya dengan cara adalah mengembangkan tim. Nah, ini ada pertanyaan Mas. Kalau ada order masuk, terus cara kirim paketnya gimana? Langsung ke kantor pos. Terus apa harus bukti resinya itu loh Mas? Ini ada pertanyaan. Kalau ada Oh, order itu. masuk, terus mekanisme selanjutnya gimana? Apa nanti harus ada upload bukti bukti resi ke dalam Etsy-nya atau seperti apa? Iya, Silakan. jadi lebih kan itu di Etsy kan ada apa namanya? Ada chat. Customer pasti kita di chat. Pasti ada bunyi chat cicing gitu lah ada yang masuk kalau dibunyikan itu. Nah, pasti chat saya mau order ini, silakan check out. Kalau sudah check out, terima kasih atas ordernya. Kita seperti CS biasa aja. Nanti kalaupun kita udah kirim barangnya, kita kasih ada salamnya kok di sana. Ada kita isi apa namanya? Setelah kita packing, kita konfirmasi alamat. Nah, kita konfirmasi alamat dulu. Jangan langsung dikirim karena kan di Etsy itu kita tidak diberikan nomor telepon. Berarti tidak ada penerima. Nah, kita harus FTP ya tanya. Mas ya. Ya, kita chat dulu. Bisa 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 apa kayak si form pengiriman, form alamat bisa kirim ke chat. Nah, kalau udah di chat, kita
isi datanya, kita kirim ke pihak pengiriman ekspedisi, udah cukup, baru kita masukkan resinya. Nah, kalau sudah resinya sudah apa namanya kita masukkan aja catatan. Terima kasih, kata-kata. Terima kasih udah order. Udah seperti itu, udah simple. Jadi tinggal kita nunggu barangnya nyampe, nunggu review, udah. Oke, jadi seperti itu ya Pak. Nanti bisa komunikasi dengan buyernya itu via chat. Nah, ini juga ada case ya Mas ya. Nanti kan Ya, setelah waktu Bapak Ibu mau ngirim ke pos atau lewat apa logistik manapun, itu kan kadang-kadang harus ada nama penerima dan nomor handphone penerima. ya, Sedangkan di luar negeri kan orang-orangnya itu private ya Mas, nggak mau ngasih nomor telepon. ya kalau Nah, ada kendala. kira-kira tips yang Mas itu nama penerima terus nomor kontaknya dikasih nomor apa Mas untuk si Kan penerima ini? untuk penerima sebenarnya kita itu di luar negeri, yang prefer itu malah email. Orang itu malah lebih suka beri email daripada nomor HP. Ya, Kalaupun nggak berkenan memberikan nomor telepon, minimal kita wajib minta email. Kalau kirim paket, otomatis mereka itu di bea cukai negaranya, mereka dapat email. Nah, untuk jadi kan apa namanya prefernya kalau kalau nomor HP nggak bisa, kita kasih nomor kita. Jadi misal kita kan yang bisa ngubungin customer. mm-mm. Jadi misal dari pihak ekspedisi tanya, ini kirimnya gimana, ada kendala-kendala, kita bisa chat customer. Kurang lebih seperti itu, bisa lemparnya ke kita lagi. Oke, berarti nama pengirim dikasih nama nomor handphonenya kantor kita aja ya. Iya, nama Ah, pengirim nama gitu. ya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jika nanti Bapak Ibu mengalami apa mendapatkan orderan, karena memang di lapangan itu ketika kita sudah mendapatkan orderan Etsy, kita kirim ke ekspedisi, kadang-kadang ditanyain kalau nggak ada nomor handphone penerima. Nah, tipsnya nomor handphone penerima bisa menggunakan nomor kantor kita, gitu ya, Iya, nomor si, perusahaan kita, gitu. Nah, Mas, mungkin ada iya, yang kelewat tadi ya, atau Bapak Ibu dia nggak menyimak. Tadi biaya-biaya yang harus disiapkan, tadi kan pertama $15 untuk membuka akun, iya, 3.000 per posting. iya. Lagi Mas? Untuk tadi setelah 3.000 per posting, kan 3.000 ini per posting. Ini Mm, ditagih tiap mungkin 3 sampai 4 bulan. mm, Itu kan saya nggak terlalu merhatiin detailnya dan pokoknya antara gitu. Terus untuk yang potongan-potongan, nah tadi kan ada 6,5%, terus ada biaya tadi apa namanya, potongan lagi berapa persen tadi, 30 oh 3 berapa tadi ada 20. Nah itu kan itu nanti ditagih waktu barang kita terjual. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, yang penting harga kita dari tadi udah setting sesuai yang saya sarankan tadi. Pokoknya di atas 10% margin keuntungan udah aman, disisakan 10%-an. Jadi apa namanya? Makanya dari itu kita jangan ambil untung yang dikit-dikit. Soalnya potongan Etsy juga lumayan dan para buyer di Etsy juga sadar itu. Dan yang bayar Etsy itu rata-rata bukan orang yang biasa. Soalnya mereka pecinta karya seni. Jadi wajar harganya tinggi. Kurang lebih seperti itu sih. oke. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya untuk kelas Etsy di hari ini. Kemudian ini Mas, kira-kira ada tips nggak? Ini kan setelah buka akun, Ya, mereka buka toko, berarti langkah selanjutnya adalah ngebenerin sosmednya dulu ya Mas ya. ya branding. Branding dulu ya. Branding juga perlu. Step-step. Berarti step-stepnya setelah buka toko Etsy, diposting-posting dulu produknya, betul ya. Betul. Setelah itu untuk mendatangkan traffic yang dilakukan Link apa? link Apa Mas? Etsy, link Etsy-nya jangan lupa ditaruh di Instagram, di wall-nya, sama di apa namanya, di kontak person. Kayak WA kan ada linknya juga biasanya. Misal ada yang ngechat bisa check out di sini kan gitu. Kemudian di Facebook juga bisa di halamannya dikasih link Etsy. Pokoknya di setiap postingan jangan lupa di apa namanya sosial media dikasih link Etsy. Hmm. Gunanya orang yang mau serius langsung check out. Gantinya website, Mbak. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan link Etsy-nya ini disebar luaskan gitu ya. Baik di sosial media Bapak Ibu atau di forum-forum gitu ya Mas ya. Iya, Yang sesuai dengan target market Bapak Ibu. Kemarin kan minggu lalu, sorry, Rabu lalu kan sudah di-sharing tuh sama saya terkait dengan target market Bapak Ibu. Nah, jadi itu bisa digunakan tuh link Etsy-nya disebar-sebarkan ke target marketnya Bapak Ibu. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas, tips. Kan kalau Mas Aji selalu mengajarkan fokus untuk pecah telur dulu. iya. Nah, kira-kira gimana nih Mas? Ini terakhir nih, closing sebelum kelas ini kita tutup gitu. Oh, Silakan. siap, siap, siap. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa setelah buka toko, seperti apa namanya, kalau tokonya pun nggak laku-laku nih, misal bapak ibu-ibu merasa,
kok gini-gini aja. Jadi itu yang salah sebenarnya bukan Etsy-nya Bapak Ibu. Jangan nyalain apa namanya Etsy yang udah kita posting, tapi kita jangan lupa introspeksi juga branding kita di Instagram seperti apa, Facebooknya kita seperti apa. Intinya apa yang kita lakukan guna customer ini yakin dan tahu sebenarnya kita ini jualan apa toh. Nah, kalau udah tahu otomatis ini dibuatnya gimana, prosesnya gimana, harganya berapa, baru harga nomor sekian malah. Jadi orang ini tahu kita produknya tentang apa, prosesnya gimana. Jadi untuk proses closing di Etsy, kalau bisa Bapak Ibu fokus di branding dulu, ngenalin produknya dulu. Soalnya di lokal ini pasti kita kalau cari, kalau Bapak Ibu tahu, di TikTok itu gampang banget untuk cari tren. Untuk FYP itu gampang. Kita bikin konten yang unik, nanti diarahin ke IG, diarahin ke Facebook, diarahin nanti setelah di Facebook bisa cek dan lain-lain. Ke Etsy ujung-ujungnya untuk check out. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan menyerah kalau memang belum laku-laku, perbaiki lagi dari awal, dari dasarnya kita sendiri. Jangan lupa benar dari Mbak Zara tadi untuk apa namanya? Hire tim juga. Kata tadi kan dari awal Bapak Ibu mungkin ada yang merasa kudet, kurang update, terus internet dan sebagainya, kemudian kayak gaptek. Nah, itu yang persoalan kita kan sebenarnya bukan persoalan. Ada orang lain bisa, kenapa harus saya? Kayak gitu. Jadi lebih apa namanya kita harus memberdayakan SDM juga di sekitar, guna mempercepat langkah kita untuk semakin berkembang. Seperti itu sih Mbak. Oke, nah terima kasih Mas Aji. Ini saya suka kata-katanya Mas Aji. Jangan menyalahkan Etsy-nya. Jadi bagi Iya, saya yang merasa aku sudah buka Etsy tapi kok nggak ada yang jual, nggak ada yang closing. Nah, bisa jadi Bapak Ibu just open Etsy terus nggak do nothing gitu. iya, kayak apa ngapain? Padahal PR-nya banyak. PR-nya adalah membangun sosial media, membuat konten, membangun branding agar Iya, orang-orang itu tahu dulu tentang brandnya Bapak Ibu. Sehingga kalau udah tertarik, tinggal diarahin ke Etsy. Gitu ya Mas Aji ya. iya, Dan tetap semangat Bapak Ibu, karena yang namanya bisnis kita itu mengikuti ownernya juga. Kalau ownernya itu suka kreatif. meningkatkan kapasitas ya, dan Iya, terus belajar, mau praktek, insya Allah bisnisnya juga ngikut gitu ya. Jadi pastikan kalau misalnya ada hal-hal yang tidak tercover dalam kelas kita, misalnya tadi Mas Aji sempat ngobrol, bisa tuh ngiklanin pakai Meta. Nah, cara ngiklan gimana? Sekarang cara kita mendapatkan info itu kan udah banyak ya Mas Aji. gampang banget Tinggal Mbak. buka YouTube, buka TikTok, itu semua cara tutorial itu sudah lengkap. Jadi kita sama-sama belajar untuk menjadi orang yang apa pembelajar mandiri gitu ya Mas ya, Iya, otodidak gitu ya. kuliah di alam. Kuliah di alam gitu ya, pembelajar merdeka. Jadi silakan terkait dengan eh, hal-hal teknis yang butuh Bapak Ibu perdalam, boleh banget silakan didalami masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Mas Aji, terima kasih banyak untuk sesinya. Siap sama-sama Sangat Bapak. bermanfaat sekali. Bapak Ibu ditunggu kabar baiknya ya, pecah telur di Etsy itu kami sangat menunggu ya info dari Bapak Ibu kabar baiknya. Kami doakan bersama-sama agar Bapak Ibu ini segera closing di Etsy gitu ya. Mas Aji ya, Iya Mbak. kita menunggu berita baik karena kayak Mas Aji gini sebagai mentor gini pasti yang seneng itu ya kalau mendengar kabar-kabar baik gitu ya Mas ya. Iya, nanti bisa sharing-sharing lah kalau ada Iya, itu betul. juga kan Karena enak sama kalau pelaku, sama betul. pelaku. Jadi silakan Bapak Ibu bisa mempraktekkan apa yang Mas Aji sampaikan.